Sekali lagi maaf untuk hilangnya judul-judul di playlist, ada pembersihan bos ya. Yang jelas kita tetap lanjut meski satu video per hari. Semoga ini hanya sementara. Seni Gila 9 Agung Sisen 86. Kabar tentang berakhirnya ujian alam liar utara menyebar dengan cepat, menimbulkan kehebohan di seluruh wilayah Pedang Surgawi. Sudahkah kalian mendengar? Ujian Padang Belantara Utara ini bertepatan dengan dibukanya reruntuhan kuno. Konon, reruntuhan kuno ini adalah area terlarang yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang kuat, sangat berbahaya, dan menyebabkan kerugian besar bagi murid-murid dari berbagai sekte. Seberapa dahsyat dampaknya? Aku dengar selama pelatihan di reruntuhan kuno ini, hampir semua murid sekte pedang musnah, belum lagi murid-murid dari sekte lain, besar maupun kecil. Pemusnahan total, itu terlalu berlebihan. Lagi pula, ada beberapa ahli alam inti emas yang berpartisipasi dalam uji coba hutan belantara utara kali ini. Mungkinkah mereka juga gagal dalam ujian reruntuhan hutan belantara kuno? Memang, itulah sebabnya pemimpin sekte pedang sangat marah. Kali ini, sekte pedang tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga kehilangan banyak gengsi. Tentu saja, ada juga murid-murid elit dari sekte lain yang menonjol dalam ujian hutan belantara utara ini. Misalnya, ada Sima Tianqi dari Paviliun Penjinak Hewan. Kudengar dia satu-satunya yang lulus ujian reruntuhan hutan belantara kuno, dan kudengar juga dia akan segera menjalani cobaan. Ngomong-ngomong soal Paviliun Penjinakan Hewan buas, aku penasaran apa yang terjadi pada Lin Chen yang terkenal itu. Aku dengar Lin Chen meninggal secara tragis di tingkat pertama reruntuhan kuno, dan Sima Tianqi menjaga tembok kota selama beberapa hari dan malam. Kurasa dia tidak punya kesempatan. Anak ini terlalu sombong. Dia tidak hanya menyinggung keluarga-keluarga berpengaruh, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana mengendalikan diri di kota Panlong. Dia menyinggung banyak murid sekte pedang. Ini adalah kesalahannya sendiri sehingga dia berakhir seperti ini. Seluruh domain pedang surgawi gempar, semua orang membicarakan ujian hutan belantara utara. Adapun Lin Chen, dia sedang dalam perjalanan ke kota Ziyun. Kota Ziyun adalah tempat kediaman keluarga Qin berada. Lin Chen selalu mengkhawatirkan Qin Yao dan keluarga Qin. Bagaimanapun, masalah antara keluarga Dongfang dan keluarga Gongsun telah menyinggung keluarga Qin, dan mereka pasti akan ditindas. Wilayah Sekte Api Surgawi tidak jauh dari kota Ziyun, jadi Lin Chen berpikir dia akan mengunjungi calon mertuanya dalam perjalanan, dan mungkin bahkan bertemu dengan Qin Yao. Dia adalah satu-satunya istri yang pernah diakui Lin Chen, dan dia memiliki tempat yang tak tergantikan di hatinya. Seperti kata pepatah, sayang aku, sayang juga anjingku, Lin Chen tentu saja juga akan menghargai keluarga Qin. Setengah hari kemudian, Lin Chen akhirnya tiba di kota Ziyun. Aku bisa melihatnya. Dengan awan yang menekan di atas kepala dan awan ungu memenuhi langit, kota awan ungu mendapatkan namanya. Kota Ziyun adalah kota besar dengan banyak keluarga berpengaruh yang bercokol di sana. Misalnya, keluarga Dongfang, kepala dari 4 keluarga bangsawan besar, adalah penguasa tertinggi kota Ziyun. Pertimbangkan ini, keluarga Qin menolak lamaran pernikahan dari keluarga Dongfang karena Lin Chen. Sudah jelas bahwa hari-hari keluarga Qin di kota Ziyun tidak akan mudah. Namun, Lin Chen tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan keluarga Dongfang pun bukan lagi ancaman baginya. Tentu. Sebelum memahami situasinya, Lin Chen bersikap tenang, mematuhi peraturan kota Ziyun, membayar biaya masuk kota, dan dengan patuh memasuki kota. Desas-desus beredar bahwa Lin Chen telah tewas di reruntuhan kuno yang terpencil, sehingga ia menyamar agar tidak ada seorang pun di kota Ziyun yang mengenalinya. Kota itu ramai dengan lalu lintas dan orang-orang, arus kebisingan yang tak henti-henti. Berbagai toko barang antik berdiri berdampingan, dengan atap yang menjuntai, dinding yang menjulang tinggi, paviliun, dan menara, menciptakan pemandangan kemakmuran dan kemegahan. Namun Lin Chen tidak tertarik mengagumi kemakmuran kota itu. Setelah mengetahui lokasi kediaman Qin, dia segera bergegas ke sana. Istana Qin. Terletak di jantung kota, di lokasi yang strategis dan ramai, pemandangan yang dilihat Lin Chen saat tiba di kediaman Qin sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Gerbang rumah besar Qin tertutup dan dipenuhi reruntuhan. Bahkan plakat gerbang pun rusak dan tergeletak di tanah. Tempat itu berantakan, tanpa ada yang membersihkannya. Tampaknya seperti telah dijarah. Seluruh rumah besar itu tampak tak bernyawa dan tidak ada penjaga yang melindunginya. Terlepas dari lokasinya yang menguntungkan, jalan tempat kediaman Qin berada tampaknya telah ditetapkan sebagai zona terlarang, tanpa ada orang yang lewat di hamparan luasnya. Bahkan di jantung kota, para pelancong menghindari kediaman Qin seolah-olah itu adalah wabah penyakit. Seperti yang kupikirkan, Lin Chen merasa berat hati. Keluarga Dongfang adalah penguasa kota Ziyun, dan keluarga Qin hanya bisa berada di bawah kekuasaan keluarga Dongfang. Penolakan Qin Yuanshan terhadap lamaran pernikahan keluarga Dongfang sama saja dengan tamparan di wajah keluarga Dongfang. Lin Chen sudah siap secara mental menghadapi situasi keluarga Qin saat ini, tetapi dia masih sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mendengus, rumah Yaoer adalah rumahku, dan semua ini dimulai karena aku. Apapun yang terjadi pada keluarga Qin, aku akan selalu mendukung mereka dalam suka dan duka. Harmoni antara manusia dan alam. Lin Chen memasuki kondisi konsentrasi mental. Karena ia tidak ingin mengganggu keluarga Qin atau menarik perhatian orang luar, ia diam-diam menggunakan persepsinya yang luar biasa untuk menyelidiki situasi keluarga Qin.
Bisa dibilang keluarga Qin sedang dalam kesulitan besar. Rumah megah yang dulunya mewah kini sunyi mencekam. Mereka mungkin bahkan tidak mampu lagi menghidupi para pelayan mereka, kekayaan mereka jelas telah menurun. Dengan tingkat kultivasi Lin Chen, dia dengan cepat merasakan aura Qin Yuanshan. Di dalam ruang belajar, dinding-dindingnya dipenuhi dengan kaligrafi dan lukisan, menciptakan suasana keanggunan intelektual. Qin Yuanshan masih mengenakan pakaian bagus, semangat kepahlawanannya tak berkurang. Dengan santai dan tenang, ia memegang kuas dan tinta, pikirannya jernih dan damai, menulis puisi dan melukis, tak terganggu oleh dunia luar. Paman Qin, maafkan saya telah mengganggu Anda. Lin Chen tiba-tiba menghilang begitu saja. Begitu tinta habis, Qin Yuanshan menoleh mendengar suara itu dan sangat terkejut melihat Lin Chen. Lin Chen. Kau belum. Dia sudah dimakamkan di reruntuhan kuno, kan? Itu hanya rumor. Anak itu beruntung, dia tidak akan mati muda semudah itu, kata Lin Chen sambil tersenyum. Memang, seseorang yang licik sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa jatuh semudah ini? Ekspresi Qin Yuanshan tenang, tetapi dalam hatinya ia merasa sedikit puas. Ia sengaja memasang wajah tegas dan bertanya, tapi apa yang membawamu ke kediaman Qinku? Apakah kau di sini untuk melihatku mempermalukan diri sendiri? Kau terlalu memujiku. Aku datang mengunjungimu dengan tulus, Paman, kata Lin Chen sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Tulus, kau pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat, bukan? Biar ku katakan, Yao Er sudah tidak lagi berada di kediaman Qin. Silakan pergi, kata Qin Yuanshan dingin. Paman Qin, aku datang mengunjungimu dengan ketulusan yang mendalam, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang terjadi antara aku dan Yao Er, Paman Qin pasti menghadapi banyak tekanan dari dunia luar, kan? Qin Yuanshan terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah surat dari sakunya dan melemparkannya, bacalah sendiri. Hah? Lin Chen mengambil surat itu dan cukup terkejut ketika melihat kata-kata di dalamnya, surat pertunangan. Tapi kemudian aku melihatnya. Tanda tangan pada surat pengangkatan itu sangat mencolok, Dongfang Xijia. Keluarga Dongfang lagi, apa mereka masih belum menyerah? Lin Chen berkata dengan marah. Sekarang Dongfang Yun dan Dongfang Hong telah tewas di tangan Lin Chen, siapa di keluarga Dongfang yang berani menyerang Qin Yao? Karena ulahmu, aku bertindak melawan kepentingan seluruh keluarga Qin dan menolak lamaran pernikahan dari keluarga Dongfang. Apa kau pikir keluarga Dongfang akan membiarkan keluarga Qin kita pergi? Qin Yuanshan berkata dingin. Sekarang semua bisnis keluarga Qin kita telah bangkrut, dan hanya sekolah bela diri terakhir yang berjuang untuk tetap bertahan. Dapat dikatakan bahwa sekarang, selain beberapa tetua dan keturunan keluarga bangsawan, semua orang di keluarga telah meninggalkan keluarga Qin. Keluarga Qin kita sekarang praktis sudah mati. Lalu, mengapa Paman Qin tidak memilih untuk berkompromi? Tanya Lin Chen, tampak malu. Aku, Qin Yuanshan, selalu menepati janji. Karena aku telah berjanji padamu selama 10 tahun, tentu saja aku tidak akan mengingkari janji. Lagi pula, aku tidak ingin Qin Yao menyimpan dendam padaku, kata Qin Yuanshan dengan tenang. Janji. Lin Chen terkejut. Namun, janji ini mengorbankan kepentingan seluruh keluarga, yang sangat menyentuh hati Lin Chen. Dia meminta maaf dan berkata, maaf, aku telah menyeretmu dan keluarga Qin ke dalam kekacauan ini. Yao Er rela mempertaruhkan nyawanya dan memilihmu tanpa ragu, jadi tentu saja aku harus menghormati pilihannya. Tapi aku tidak tahu apakah kau telah mengecewakanku, kata Qin Yuanshan dengan suara berat. Tentu saja, karena Paman Qin telah menepati janjinya, aku tidak akan mengecewakanmu. Kata Lin Chen, perlahan menyalurkan secerca energi mendalam dengan aura yang kuat. Kekuatan yang luar biasa. Paman Qin sangat terkejut, bibirnya berkedut, dan dia bertanya dengan tidak percaya, mungkinkah kau berhasil selamat dari kesengsaraan pil? Hanya beruntung. Aura mengintimidasi Lin Chen mereda. Alam inti emas. Paman Qin sedang diliputi kekacauan dan emosinya meluap-luap. Aku ingat saat pertama kali bertemu Lin Chen, sudah 2 bulan berlalu. Saat itu, Lin Chen bahkan belum mencapai alam bela diri roh. Namun kini, hanya dalam 2 bulan singkat, kultivasi Lin Chen telah berkembang pesat, langsung melampaui alam inti emas. Bakat ini sudah menjadi mitos yang luar biasa, cukup untuk menyaingi pangeran naga sejati. Haha, Qin Yuanshan akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji berulang kali, bagus. Bagus, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Yao Er juga tidak salah memilih orang. Dengan bakatmu, aku khawatir kau akan mampu menyamai atau bahkan melampaui pencapaian pangeran naga sejati dalam waktu kurang dari 10 tahun. Memang masih jauh, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Demi Yao Er, dan untuk memenuhi janjimu, aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Kata Lin Chen dengan penuh percaya diri. Hebat, seorang pria memang seharusnya memiliki ambisi seperti ini. Qin Yuanshan tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi kegembiraan membayangkan akan memiliki menantu naga sejati di masa depan. Jika hidup adalah sebuah perjudian, Qin Yuanshan pasti akan menjadi pemenang terbesar saat ini. Lalu bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Dongfang? Bisakah mereka dibandingkan dengan status pangeran naga sejati? Tak mampu menahan godaan. Lin Chen bertanya, Paman Qin, apakah Yao Er tahu tentang ini? Yao Er saat ini sedang berlatih di Sekte Berkabut. Sekte Berkabut, Lin Chen terkejut. Ini adalah sekte bergengsi yang setara dengan Sekte Pedang dan Sekte Dao. Tepat sekali,
Kata Qin Yuanshan dengan wajah serius, sejak hari kita berpisah, Yao Er tidak ingin menjadi beban bagimu di masa depan, jadi dia bekerja keras untuk berkultivasi. Kemudian, atas rekomendasi tetua Bihai, dia berhasil lulus penilaian Sekte Kabut. Justru karena Yao Er sekarang menjadi murid Sekte Kabut, keluarga timur belum sepenuhnya memusnahkan keluarga Qin kita, tetapi mereka telah menekan keluarga Qin kita dengan segala cara. Sekarang, satu-satunya sekolah seni bela diri Qin yang tersisa sedang ditantang oleh orang-orang setiap hari. Aku khawatir dalam beberapa hari, sekolah seni bela diri Qin juga harus ditutup. Paman, tenang saja, sekarang setelah aku di sini, aku pasti akan membantumu merebut kembali semua yang telah hilang dari keluarga Qin. Kata Lin Chen dengan tegas. Apakah kamu tahu siapa yang mengeluarkan surat perjanjian kerja? Tanya Qin Yuanshan. Siapa? Tanya Lin Chen. Dong Fanglong. Ekspresi Qin Yuanshan serius. Apakah dia sangat hebat? Tanya Lin Chen. Sepertinya kau terlalu sedikit tahu tentang keluarga Dongfang, kata Qin Yuanshan dengan nada berat. Dong Chonglong ini adalah kartu truf jenius keluarga Dongfang, putra sulung tetua agung Dongfang Hai. Dia adalah murid inti Sekte Pedang, dan kultivasinya telah mencapai tingkat keempat alam inti emas, jauh melampaui standar duniawi. Karena keluarga Dongfang selalu merahasiakan ini, aku baru mengetahuinya baru-baru ini. Murid inti. Bagi Qin Yuanshan, tekanannya sangat besar, tetapi bagi Lin Chen sekarang, itu bukan apa-apa. Jika Lin Chen bertarung dengan segenap kekuatannya, bahkan di tingkat kelima ranah inti emas, dia akan memiliki peluang untuk menang. Bagian 852. Melihat Lin Chen tetap diam, Qin Yuanshan menghela napas dan berkata, lupakan saja, ini bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Lagi pula, kau sudah memiliki cukup banyak musuh. Tidak perlu menambah tekanan pada dirimu sendiri. Bersabarlah, selama kau berlatih dengan tekun, suatu hari nanti kau akan menjadi naga sejati, dan keluarga Qinku juga akan mendapat manfaat dari kesuksesanmu. Setelah jeda, Qin Yuanshan melanjutkan, adapun keluarga Qin kami, sedikit penderitaan bukanlah masalah besar. Keluarga mana yang tidak pernah mengalami badai besar dan pasang surut kehidupan? Keluarga Dongfang selalu menghargai reputasinya, jadi mereka hanya bisa menekan keluarga Qin kami dalam hal bisnis, dan mereka tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Paman Qin, tenang saja, serahkan masalah ini padaku. Aku tidak akan pernah lagi melibatkan keluarga Qin. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, lalu bertanya, ngomong-ngomong, apakah keluarga Dongfang juga memiliki sekolah bela diri di bawah naungannya? Tentu saja, sekolah bela diri adalah fondasi utama operasional setiap keluarga. Qin Yuanshan menjelaskan dengan sabar, misalnya, banyak praktisi bela diri yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan bakat yang cukup untuk menjadi murid sekte umumnya akan mempertimbangkan sekolah bela diri. Pertama, keberadaan sekolah bela diri dapat membina sejumlah besar orang yang berguna yang dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Kedua, jika sebuah sekolah bela diri berkembang, ia juga dapat menjadi terkenal. Lagi pula, tidak mungkin mengoperasikan seluruh industri besar hanya dengan koneksi keluarga sendiri. Dan para pendekar yang dilatih oleh sekolah bela diri memiliki loyalitas yang cukup kepada keluarga. Itu membuat segalanya jadi mudah. Karena keluarga Dongfang telah memprovokasi sekolah seni bela diri Qin, aku akan membalasnya dan mulai dari sekolah seni bela diri itu. Kata Lin Chen dengan suara berat. Xiao Chen, pamanmu mengerti kau ingin berjuang demi kehormatan keluarga Qin, tetapi keluarga Dongfang berakar kuat di kota Xiyun dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Banyak anggota mereka berlatih di berbagai sekte dan telah mencapai beberapa kesuksesan. Jika kau memprovokasi keluarga Dongfang, kau pasti akan menyinggung banyak pihak. Qin Yuanshan berkata dengan sungguh-sungguh, bakatmu luar biasa, dan potensimu tak terbatas. Menjadi naga sejati hanya masalah waktu. Tidak perlu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, bukankah itu akan mengkhianati kasih sayang Yao Er yang mendalam padamu? Paman, tenang saja, Xiao Chen sangat bijaksana. Lagi pula, keluarga Qin sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar karena aku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri? Kata Lin Chen. Hah, gelombang, aku ingat saat kita pertama kali bertemu, kau juga keras kepala, tidak pernah menyerah pada siapapun. Aku lihat kau bertekad untuk melakukannya sekarang, dan pamanmu tidak tahu bagaimana membujukmu. Qin Yuanshan menggelengkan kepalanya dan menghela napas, tapi ada satu hal yang harus kuingatkan, sekolah bela diri keluarga Dongfang sangat terkenal di kota Xiyun, dan dipimpin oleh tetua agung Dongfang Seng. Sejauh yang kutahu, kultivasinya telah mencapai tahap kedua alam inti emas, yang jelas bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Kau harus berpikir dengan matang. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, aku hanya junior, jadi Dongfang Seng tidak akan begitu tidak tahu malu sampai mempersulitku, kan? Lin Chen tersenyum malu-malu. Sejujurnya, Lin Chen tidak terlalu menganggap serius seorang ahli alam inti emas tingkat 2. Jangan remehkan keluarga Dongfang. Keluarga terhormat manapun akan melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan dan reputasi mereka, kata Qin Yuanshan dengan serius. Terlebih lagi, beredar desas-desus bahwa kau telah tewas di reruntuhan kuno. Jika ini terungkap, masalah yang akan kau hadapi akan meluas jauh melampaui keluarga Dongfang. Aku mengerti, Xiao Chen. Aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasku. Tapi untuk menghindari kecurigaan, aku khawatir aku akan menyinggung keluargamu, kata Lin Chen, lalu menjelaskan rencananya secara singkat. Qin Yuanshan berpikir sejenak, lalu menghela napas dan berkata, rencanamu masuk akal.
Keluarga Qin kita telah jatuh ke titik ini, jadi kita tidak membutuhkan sekolah bela diri lain. Namun, pamanmu masih berharap kau bisa mempertimbangkan kembali. Xiao Chen sudah memikirkannya dengan sangat matang, jadi paman tidak perlu khawatir. Jika Yao Er ada di sini, dia pasti akan mendukungku. Lin Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan jamur roh darah kelas atas dari tangannya. Paman, ini adalah jamur roh darah yang diperoleh Xiao Chen di reruntuhan kuno. Ini adalah hadiah dari Xiao Chen untuk kunjungan pertamaku kepadamu. Kuharap paman mau menerimanya. Ganoderma darah. Qin Yuanshan sangat terkejut dan berseru dengan gembira, jamur roh darah. Ini benar-benar jamur roh darah. Ini adalah harta karun alam yang sangat langka. Benda ini terlalu berharga, dan aku sudah berusia lebih dari 50 tahun. Kemajuanku dalam seni bela diri terbatas, jadi ini tidak terlalu berarti bagiku. Sebaiknya kau simpan untuk dirimu sendiri atau Yao Er. Paman, tidak perlu terlalu sopan. Aku masih punya cukup banyak jamur roh darah. Paman sudah banyak membantuku, jadi anggap ini sebagai permintaan maafku. Kuharap paman menerimanya, kata Lin Chen sambil tersenyum tulus. Qin Yuanshan menelan ludah. Satu jamur roh darah kelas atas saja tak ternilai harganya, namun Lin Chen memiliki cukup banyak persediaan, yang benar-benar mengejutkan Qin Yuanshan. Kalau begitu pamanmu akan menerimanya tanpa malu-malu. Qin Yuanshan akhirnya menerima jamur roh darah itu dengan hati nurani yang jernih, dan dia juga sangat gembira. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan jamur roh darah tingkat tinggi ini, kultivasi dan fisiknya pasti akan meningkat pesat. Kalau begitu paman, tunggulah kabar baik di sini. Aku akan keluar sebentar, kata Lin Chen. Tidak perlu terburu-buru, pamanmu belum cukup menghiburmu, canda Qin Yuanshan. Ngomong-ngomong, kemampuan caturmu cukup bagus. Aku heran kenapa aku kalah darimu terakhir kali. Bagaimana kalau kita main catur sebelum kau pergi? Hehe, saat Xiao Chen kembali, kita akan berduel sungguhan dengan paman. Lin Chen tersenyum licik dan berjalan pergi. Anak ini semakin tampan, dan dia bahkan tahu bagaimana berbakti kepada calon mertuamu. Qin Yuanshan tersenyum, tetapi Lin Chen masih sedikit khawatir tentang perjalanan ini, jadi dia diam-diam mengirim orang untuk mengawasi situasi di kota. Tujuan Lin Chen dalam perjalanan ini sederhana, pergi ke Akademi Seni Bela Diri Qin, membuat masalah, dan membuat keributan sebanyak mungkin agar ketika berurusan dengan pasukan keluarga Dongfang, mereka tidak mencurigai keluarga Qin. Sungguh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, beberapa tetua keluarga Qin menerima kabar bahwa Akademi Seni Bela Diri Qin telah menderita kerugian besar akibat insiden yang disebabkan oleh sosok kuat yang tidak dikenal, dan mereka dengan marah bergegas menuju Qin Yuanshan. Guru, sesuatu yang mengerikan telah terjadi lagi pada sekolah seni bela diri Qin kita. Keluarga Dongfang benar-benar kejam kali ini. Mereka bahkan mengirim seorang ahli terbaik untuk menantang kita. Tak satu pun dari kita yang mampu menandingi mereka. Sekolah bela diri sekarang berantakan dan hancur total. Ini tidak bisa diterima. Apakah sang kepala keluarga benar-benar berniat untuk tetap acuh tak acuh? Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan bakat dan status tuan muda Dongfang, bagaimana mungkin dia bukan pasangan yang cocok untuk Xiao Yao? Asalkan kepala keluarga menyetujui pernikahan ini, krisis yang dihadapi keluarga kita tentu saja bisa terselesaikan. Apakah sang kepala keluarga benar-benar rela mengorbankan kepentingan seluruh keluarga hanya karena sebuah janji dan apa yang disebut perasaan pribadi terhadap anak-anaknya? Jangan lupa, bocah Lin Chen itu sudah tewas dalam ujian alam liar utara, dan tidak berguna lagi bagi keluarga Qin kita. Mengapa kepala keluarga masih begitu keras kepala? Jika ini terus berlanjut, keluarga Qin kita tidak akan punya tempat untuk berdiri di kota Xiun. Para tetua berdebat dengan sengit, jelas sekali mereka merasa marah. Setelah mendengarkan para tetua menceritakan kisah mereka, Qin Yuanshan tetap tenang dan terkendali, berkata, dunia selalu berubah, dan tidak ada keluarga yang dapat tetap makmur selamanya. Landasan keluarga Qin kita bukanlah untuk menjilat orang-orang berkuasa, dan kita juga tidak akan mengorbankan kebahagiaan anak-anak kita demi kepentingan seluruh keluarga. Guru, Anda benar-benar telah berubah. Anda sama sekali berbeda dari sebelumnya. Lin Chen sudah tamat. Apa gunanya janjimu yang terus-menerus itu? Jika kau tidak segera mengambil keputusan, seluruh keluarga Qin kita akan binasa. Ini adalah fondasi yang dibangun oleh generasi leluhur kita, bisakah kau benar-benar tega melakukan itu? Para tetua berbicara dengan sungguh-sungguh dan sabar. Justru karena fondasi inilah yang diletakkan oleh leluhur kita, kita tidak dapat tunduk kepada orang lain. Ingat kembali masa kejayaan keluarga Qin kita, betapa gemilangnya. Sekarang, dalam keadaan sulit sementara ini, haruskah kita meninggalkan martabat kita, tunduk kepada kekuatan lain, dan mengkompromikan prinsip-prinsip kita? Apakah ini benar-benar layak bagi leluhur keluarga Qin? Kata Qin Yuanshan dengan suara berat. Mengapa kita tidak bisa menanggung penghinaan dan menunggu keluarga Qin kita kembali ke kejayaannya semula? Tetua pertama belum selesai berbicara. Qin Yuanshan langsung menjawab, keluarga yang hanya tunduk dan berkompromi dengan kekuatan-kekuatan besar tidak akan pernah bangkit lagi. Begitu kita menundukkan kepala kepada orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi lagi. Daripada mencari kelangsungan hidup dalam kehinaan, kita seharusnya berjuang untuk menaklukkan alam. Mampukah kehendak manusia menaklukkan alam? Para tetua terdiam. Keluarga Dongfang saat ini berada di puncak kejayaannya, jadi bagaimana mungkin keluarga Qin bisa mendapatkan kembali prestisenya di bawah penindasan mereka? Tampaknya bahkan untuk membangun diri sendiri pun akan menjadi tantangan yang berat. Di kota
Sudahkah kau dengar, Akademi Seni Bela Diri Qin ditantang lagi hari ini. Dan ku dengar penantangnya cukup kuat, beberapa tetua keluarga Qin dikalahkan. Sekolah Seni Bela Diri Qin. Sungguh luar biasa bahwa sekolah ini berhasil bertahan hingga sekarang meskipun mendapat penindasan dari keluarga Dongfang. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan para anggota berpangkat tinggi keluarga Qin itu. Lin Chen sudah mati, apa harapan yang tersisa untuk orang mati? Jika mereka ingin mendapatkan pijakan di kota Ziyun, mereka hanya bisa berkompromi dengan keluarga Dongfang untuk menyelamatkan situasi. Yang lebih menggelikan lagi adalah Tuan Muda Dongfang Long adalah murid inti Sekte Pedang, dan dia jauh lebih unggul dari Lin Chen dalam segala hal. Mengapa keluarga Qin begitu keras kepala? Jika kedua keluarga membentuk aliansi pernikahan, keluarga Qin dapat memanfaatkan pengaruh keluarga Dongfang dan naik ke posisi terkemuka. Sekarang setelah sekolah seni bela diri Qin runtuh, satu-satunya bisnis keluarga Qin yang tersisa hancur dan benar-benar tamat. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota, di setiap jalan dan gang. Tentu saja, masalah ini juga sampai ke keluarga timur. Aula utama. Dongfang Lu, kepala keluarga Dongfang, duduk tegak dengan sikap berwibawa dan bertanya dengan sangat tidak senang, siapa yang bertindak atas inisiatif kita sendiri terkait insiden Akademi Seni Bela Diri Qin hari ini? Bukankah saya sudah memberi instruksi? Kita harus tahu kapan harus berhenti dan memberi keluarga Qin kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, jika berita ini tersebar, apa yang akan dipikirkan orang luar tentang keluarga Dongfang kita? Apakah mereka berpikir bahwa dengan bakat dan status Along, kita harus menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk memaksa seorang wanita menikah dengannya? Patriark, mohon tenang, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Akademi Seni Bela Diri Qin. Lagi pula, selain kami, tidak ada orang lain di istana ini yang memiliki kekuatan untuk menghadapi para tetua dan ahli keluarga Qin. Aku juga merasa ini aneh. Mungkinkah ada yang menyabotase ini? Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Lin Chen dan Qin Yao memiliki hubungan yang dalam, tetapi Lin Chen telah membuat banyak musuh di luar. Sekarang Lin Chen telah meninggal dan keluarga Lin telah menghilang, tidak ada musuh yang dapat ditemukan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menyalahkan keluarga Qin. Beberapa tetua dari timur berbicara secara bergantian, juga mengungkapkan kebingungan yang besar. Dongfang Lu berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, masalah ini memang tidak sederhana. Karena ini bukan perbuatan keluarga Dongfang kita tidak bisa meremehkan ahli yang muncul di kota Ziyun kita tanpa alasan. Kalian harus mencari tahu identitasnya dengan cermat, mengawasinya dengan saksama, tetapi ingat untuk tidak membuatnya curiga, dan sama sekali jangan sampai berkonflik dengannya. Iya, jawab para tetua. Dan saat ini juga, Lin Chen, sosok misterius di kota itu, setelah membuat ulah di Akademi Seni Bela Diri Qin, pergi ke Aula Tianwu, yang berada di bawah yurisdiksi keluarga Dongfang. Bagian 853. Balai Tianwu. Sebagai sekolah seni bela diri yang berada langsung di bawah keluarga Dongfang, keluarga terbesar di kota Ziyun, sekolah ini secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa dan reputasi yang luas. Setiap ahli bela diri luar biasa yang meninggalkan Akademi Tianwu akan tetap berada di keluarga timur dan diberi posisi penting, atau direkomendasikan ke sebuah sekte untuk pelatihan. Bahkan ahli bela diri biasa pun dapat memilih dari berbagai profesi yang diinginkan. Tentu saja, sekolah bela diri ini beroperasi dengan sistem kerja paksa, siapapun yang bergabung harus mengabdi kepada sekolah tanpa syarat. Selain itu, sekolah akan memberikan banyak tugas, yang semuanya dapat menghasilkan keuntungan bagi sekolah. Lagi pula, setiap keluarga memiliki koneksi yang terbatas. Seniman bela diri yang dilatih oleh sekolah bela diri tidak hanya dapat memperkuat kekuatan keluarga tetapi juga mempertahankan kelancaran operasional seluruh bisnis keluarga. Saat ini juga, Lin Chen berdiri di depan Aula Tianwu, setelah beberapa kali menyamar menggunakan teknik penyamarannya. Ia memiliki fitur wajah yang halus dan tampak seperti seorang sarjana yang lemah dan tak bersenjata. Aula Tianwu di hadapan mereka, bagaikan monster raksasa, berdiri megah di pusat kota. Dengan atapnya yang menjuntai, dindingnya yang menjulang tinggi, pagar berukir, dan tangga giok, bangunan itu memancarkan aura yang luar biasa. Berdiri di depan pintu, Anda dapat dengan jelas mendengar suara pertempuran sengit yang berasal dari dalam. Saya dengar ada hampir 500 siswa seni bela diri di Aula Tianwu. Itu jumlah yang cukup besar, sebanding dengan pasukan kecil. Di pintu masuk utama sekolah bela diri, dua praktisi bela diri yang kuat dan tegap sedang menjaga pintu masuk, keduanya diperkirakan berada di alam bela diri sejati tingkat lanjut. Tak mampu menahan godaan, Lin Chen tetap tenang saat berjalan menuju Aula Tianwu. Melihat Lin Chen tidak menyapa mereka dan sama sekali mengabaikan mereka, kedua pendekar bela diri itu segera menghalangi jalannya. Nak, ini bukan waktu bagi Aula Tianwu untuk merekrut murid, silakan kembali. Aku di sini bukan untuk belajar bela diri, aku di sini untuk mengunjungi gurumu, kata Lin Chen dengan tenang. Berkunjung ke kurator. Kedua pendekar bela diri itu menatap Lin Chen seolah-olah dia orang bodoh, lalu mengamatinya dari atas ke bawah. Dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah, mengenakan pakaian biasa. Mungkinkah dia orang penting? Mengunjungi sang guru. Nak, apa aku tidak salah dengar? Kedua ahli bela diri itu menggoda. Jika Anda tidak mengerti, izinkan saya menjelaskannya lebih jelas, saya datang untuk meminta bimbingan dari guru Anda, kata Lin Chen. Saya butuh saran. Kedua ahli bela diri itu terdiam dan tertawa terbahak-bahak.
Haha, dari mana asal anak ini? Dia sangat menarik. Itu cukup menarik. Kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu seperti apa tempat aula Tianwu kami ini. Dengan kekuatanmu yang lemah, kau bahkan tidak bisa melewati pintu, apalagi meminta bimbingan dari guru kami. Oh, Lin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, sepertinya kau masih belum mengerti. Baiklah, kalau begitu, aku akan lebih terus terang. Sebenarnya, aku di sini untuk menantang mereka. Tantang mereka. Kedua ahli bela diri itu tertawa terbahak-bahak hingga wajah mereka hampir membeku, menantang kami. Kau, dasar lemah, kau bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kami. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian itu. Memang, percuma saja bicara dengan kalian berdua, anjing penjaga. Wajah Lin Chen memerah, dan aura kuat yang tak terlihat terpancar. Kedua pendekar bela diri itu, yang tadinya bersiap untuk mengejek Lin Chen, tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa menimpa mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa sempat bersiap, mereka berteriak kaget dan terlempar ke dalam. Aduh! Dua teriakan aneh terdengar, seketika membungkam aula bela diri yang tadinya ramai. Salah satu penjaga menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak dengan marah, sebuah tantangan. Seseorang menantang dojo. Sebuah tantangan. Semua orang di dalam sekolah bela diri itu tercengang. Sepertinya istilah tantangan belum pernah digunakan di sekolah bela diri Tianwu sebelumnya. Aku baru saja melihatnya. Sesosok figur, tegak lurus seperti pedang, melayang di udara, mengenakan jubah putih, sangat bersih. Ia berjalan santai, seolah memasuki taman pribadinya sendiri. Siapa anak ini? Dia tampak asing. Menantang mereka, apa aku tidak salah dengar? Anak ini benar-benar segila itu. Anak ini mampu mengalahkan dua penjaga dengan begitu mudah, dia pasti sangat hebat dalam hal itu. Aku yakin kau bukan dari kota ini. Apa kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu apa itu Akademi Tianwu? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak begitu sombong dan sembrono di sini hanya karena kau punya keahlian? Semua orang menatap Lin Chen dengan campuran ketersenjing dan kemarahan. Saat ini juga, Lin Chen melirik mereka dengan dingin dan bertanya tanpa ekspresi, siapakah tuannya? Itu saja. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi dan kekar melangkah mendekat dan berkata dengan suara rendah, saya Menglong, seorang ahli bela diri tingkat pertama dari Aula Tianwu. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda kemari? Bukankah aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas? Aku ingin bertemu dengan gurumu. Nada suara Lin Chen menjadi lebih tegas. Sungguh arogan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beraninya mereka bersikap begitu lancang di depan seniman bela diri naga perkasa. Apakah dia benar-benar mengira dirinya semacam kaisar, berani membual tentang bertemu dengan penguasa tertinggi? Sebagian anak muda rela mempertaruhkan nyawa mereka demi ketenaran sesaat. Menurut peraturan Akademi Tianwu, jika orang luar menimbulkan masalah, konsekuensinya berkisar dari cacat hingga kehilangan nyawa. Setelah seharian berlatih, aku benar-benar lelah. Jarang sekali ada orang bodoh yang datang membuat masalah, jadi ini agak menyenangkan. Suasana hatiku jauh lebih rileks. Orang-orang menunjuk dan berbisik, sambil mengejek. Bahkan para raptor pun terkejut, wajah mereka memerah saat mereka memperingatkan, Tuan. Tidakkah Anda pernah mendengar pepatah, masalah berasal dari mulut? Setiap orang harus bertanggung jawab atas perilaku arogannya. Namun, mengingat usia muda dan ketidaktahuan Anda, selama Anda berlutut dan meminta maaf, saya dapat memaafkan Anda kali ini, dengan asumsi Anda sesaat kebingungan. Lin Chen sama sekali mengabaikannya, dan berkata dengan lesu, sungguh membosankan. Apakah benar-benar merepotkan untuk menemui tuanmu? Ini. Apakah dia idiot? Aku juga berpikir begitu. Kurasa otaknya sudah rusak dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan sang naga pun marah, dan berkata dengan dingin, Nak. Tuan kami bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetapkan aturannya, kata Lin Chen dengan tenang. Pertama, kau harus mengalahkanku dulu sebelum kau berhak berbicara denganku, kata Raptors dengan ekspresi muram. Baiklah, terserah, kata Lin Chen acuh tak acuh. Kau terlalu santai menanggapinya, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika ada yang membuat masalah dan terluka, Akademi Seni Bela Diri Tianwu kami tidak akan bertanggung jawab. Kata Menglong dingin. Bagaimana jika aku membunuhmu? Lin Chen mencibir. Pertama, itu tidak mungkin. Kedua, jika kau bisa membunuhku, itu karena aku tidak sehebat kau dan aku rela melakukannya. Menglong sangat marah dan harus memberi pelajaran kepada Lin Chen di depan semua murid seni bela diri. Baiklah kalau begitu, silakan lakukan gerakanmu. Jika kau bisa melukaiku meskipun hanya sedikit, kau menang. Kata Lin Chen dengan tenang, sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Ya Tuhan, apa aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja dikatakan anak itu? Betapa sombong dan bodohnya mereka akan kematian mereka sendiri. Master Bela Diri Naga Ganas adalah seniman bela diri tingkat pertama dari Akademi Bela Diri Surgawi, yang memiliki kultivasi tingkat ketiga alam bela diri roh. Dengan kekuatan ini, dia akan menjadi tokoh sesepuh di keluarga manapun di kota ini. Kurasa anak ini sudah lelah hidup, itulah sebabnya dia memilih tindakan bunuh diri yang bodoh seperti itu. Semua orang menatap tak percaya, terus-menerus menyampaikan pendapat mereka.
Aku sudah mengajar bela diri selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak anak muda yang tidak takut pada harimau, tetapi tidak ada yang seangkuh dan sesombong dirimu. Karena kau bertekad untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Naga ganas itu sangat marah dan melepaskan aura kuatnya, menyebabkan arus udara di sekitarnya bergejolak. Sungguh dahsyat. Sudah lama sejak para prajurit naga benar-benar serius. Akhirnya kita akan mendapatkan pelajaran yang sesungguhnya. Tinju Vajra milik guru bela diri naga ganas konon telah mencapai tingkat kelima. Tinjunya sekeras baja, mampu menghancurkan besi dan membelah batu. Kekuatan tempurnya bahkan lebih besar dari tingkat kultivasinya. Dan anak ini terlihat lemah dan rapuh, tetapi satu pukulan saja sudah cukup untuk meledakkan kepalanya. Kerumunan orang mendiskusikan masalah itu tanpa ragu-ragu, mengungkapkan kekaguman mereka yang luar biasa terhadap Meng Long, instruktur bela diri mereka. Bayangan menyaksikan keterampilan Meng Long membuat mereka dipenuhi kegembiraan yang tak tertandingi. Sebaliknya, menghadapi keganasan seperti itu, Lin Chen tetap tenang dan terkendali, ekspresinya acuh tak acuh saat ia menatap naga itu dengan kilatan penghinaan yang dalam di matanya. Prajurit roh. Dengan tingkat kultivasi Lin Chen saat ini, itu tidak berbeda dengan seorang anak yang bermain rumah-rumahan. Naga itu, yang sedang mengumpulkan kekuatannya dan hendak melepaskan amarahnya, tiba-tiba menyadari bahwa Lin Chen sama sekali tidak memiliki kelemahan. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan atau kelemahan Lin Chen yang sebenarnya. Lin Chen mempertahankan sikap tenang dan terkendali, auranya setenang jurang, tak terduga. Sial, anak ini terlihat sangat aneh. Mungkinkah aku salah, dan dia adalah murid dari sekte besar. Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Meng Long merasa bimbang. Semakin lama dia menatap Lin Chen, semakin kurang percaya diri dia. Apa yang terjadi? Mengapa pendekar naga belum bergerak juga? Kurasa pendekar naga sedang memikirkan cara untuk membunuh anak ini, bukan? Entah kenapa, tapi aku selalu merasa anak ini agak aneh. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kau terlalu banyak berpikir. Anak ini sama sekali tidak terlihat istimewa. Dia mungkin mengalami semacam trauma dan datang ke Akademi Tianwu untuk bunuh diri, kan? Kerumunan itu berceloteh di antara mereka sendiri, tetapi mereka hanyalah seniman bela diri biasa dengan pemahaman yang dangkal. Lebih jauh lagi, mereka memuja naga itu secara berlebihan, percaya bahwa naga itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan di mata mereka. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa naga itu berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk menghadapi seorang ahli bela diri yang tidak akan pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Namun kata-kata kasar itu sudah terucap, dan menunggu di depan semua murid bela diri hanyalah untuk melindungi reputasi sekolah bela diri Tianwu. Meng Long tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, anak ini hanya mencari kematian. Itu juga yang kupikirkan. Para Raptors mengumpulkan semangat juang mereka, bersiap menerima pukulan, dan meraung, "Nak, rasakan ini." Suara mendesing. Pukulan dahsyat itu, secepat kilat, bagaikan naga yang menerjang maju, cahayanya yang kuat melonjak dan dengan keras bergesekan dengan arus udara saat mengarah langsung ke wajah Lin Chen. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat kepalan tangan itu mendekat, Lin Chen tetap tak bergerak, wajahnya tanpa ekspresi dan penuh misteri, seolah-olah dia tidak pernah menganggap serius naga itu dari awal hingga akhir. Aku berhasil. Orang ini benar-benar sudah gila. Kurasa satu pukulan saja akan membuat seluruh kepalanya hancur. Semua orang menahan napas karena tegang, pemandangan itu sangat mengejutkan. Namun, tepat ketika senjata terkuat Raptors mendekati wajah Lin Chen, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Pihak Raptors sendiri, khususnya, merasakan dampaknya paling parah. Momen selanjutnya. Dalam momen penuh teror, dia merasakan kekuatan mengerikan yang tak terlihat menerjang ke arahnya, langsung menghancurkan cahaya tinju naga dan menyerang tepat ke pikiran naga itu. Hah! Pupil mata Meng Long menyempit tajam, ekspresinya menunjukkan kengerian. Ia akhirnya menyadari dengan ngeri bahwa ia benar-benar telah mengganggu sarang lebah. Seketika, tinju dan lengannya mati rasa, darahnya bergejolak, dan pikirannya kacau. Bang! Naga itu berteriak ketakutan, terbang seperti rudal, lalu terguling dan jatuh ke tanah. Seperti boneka kain, ia meronta-ronta untuk waktu yang lama, tidak mampu bangun. Sebaliknya, Lin Chen tetap teguh seperti batu, ekspresinya dingin dan tak terpengaruh. Ini. Semua orang terkejut, terdiam, dan saling memandang dengan tak percaya. Kontras hasil yang mencolok itu sangat menggugah mata mereka dan mengejutkan hati mereka. Mereka menatap Lin Chen dengan rasa takut, seolah mati rasa. Mengerikan. Lin Chen dengan tenang dan tanpa kesulitan menggagalkan rencana Raptors, sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka. Bagian 854. Raptors mengalami kekalahan telak. Di dalam aula seni bela diri, semuanya hening, seolah-olah semua orang membeku karena takut. Memang, penampilan bisa menipu. Siapa sangka Lin Chen, yang tampak lembut dan terpelajar seperti seorang pria, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mengalahkan ahli bela diri yang hebat seperti naga ganas tanpa mengeluarkan suara, bukankah itu terlalu mistis? Sepertinya tim bela diri Raptors benar-benar telah mengambil risiko yang terlalu besar. Aku merasa dia mengincar Akademi Tianwu. Dia sepertinya menyimpan banyak dendam terhadap kami. Tapi Akademi Tianwu selalu taat hukum dan tidak pernah bermusuhan.
Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota Ziyun yang berani bermusuhan dengan Akademi Tianwu. Semua orang ketakutan. Mereka telah mengkritik Lin Chen, tetapi sebelum dia sempat bergerak, dia sudah memberikan tamparan keras ke wajah mereka. Lin Chen tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, "Sekarang aku berhak menemui gurumu, bukan?" Aku mendengarnya. Menglong berusaha berdiri, menatap Lin Chen dengan wajah penuh ketakutan, dan menggertakkan giginya, berkata, "Anak kecil. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki kekuatan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di Aula Tianwu. Maaf, tapi memiliki kekuasaan memang berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau," kata Lin Chen dengan nada memerintah. "Kau," Raptor sangat marah dan berkata dingin, "kau tidak ingin bertemu Tuan. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kau menunggu dengan patuh. Aku akan pergi dan melapor kepada Tuan sekarang juga. Kalau begitu sebaiknya kau cepat, atau aku tak akan sanggup menahan diri untuk menghancurkan Aula Tianwu-mu," kata Lin Chen dingin. Membongkar. Semua orang tersentak kaget. Lin Chen memang sangat kuat, tetapi dia mungkin tidak mengerti siapa yang bertanggung jawab atas aula seni bela diri surgawi di kota Ziyun. Lin Chen jelas merupakan orang pertama yang berani bersikap sombong hingga menghancurkan aula seni bela diri surgawi. Bagus, sangat bagus. Ingat kata-katamu. Jangan sampai menyesal nanti. Menglong menggertakkan giginya, takut Lin Chen benar-benar akan menghancurkan aula Tianwu, lalu segera pergi. Lin Chen tetap tenang dan terkendali, perlahan menutup matanya seolah sedang beristirahat dalam kesunyian, menunggu dengan sabar dan tenang. Para siswa bela diri di Aula Tianwu merasa sangat tegang, seolah-olah Lin Chen adalah dewa yang ganas, membuat mereka takut bahkan untuk bernapas. Mereka menatap Lin Chen dengan cemas, seperti anak kucing yang ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Segera, sebuah suara dahsyat, seperti guntur, menggema, siapa yang berani bertindak sembrono seperti itu di Aula Seni Bela Diri Surgawi. Aku baru saja melihatnya. Seorang pria parubaya yang tegap dan berwibawa melangkah masuk, wajahnya yang persegi, alisnya berkerut mengancam, matanya seperti kilat, mengenakan pakaian bagus, memancarkan aura otoritas. Tuan Besar. Kerumunan orang memandang dengan penuh hormat, dan melihat pria parubaya itu mendekat, tekanan di hati mereka akhirnya mereda secara signifikan. Lin Chen mengerutkan kening, seperti harimau yang terbangun dari tidurnya, perlahan membuka matanya yang tajam. Dia sangat kecewa, mengira akan bertemu Dong Fang Seng, tetapi ternyata orang lain. Saat ini juga, pria parubaya itu membalas tatapannya dan secara naluriah melirik Lin Chen beberapa kali, diam-diam terkejut, anak ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan dengan kultivasi saya tidak bisa memahaminya. Sepertinya kekalahan naga ganas itu tidak adil. Anda pemiliknya, tanya Lin Chen dengan tenang. Benar, mengetahui bahwa Lin Chen bukanlah orang biasa, pria parubaya itu sedikit melunakkan nada bicaranya dan dengan ragu bertanya, "Saya Lang Feng, kepala Aula Tianwu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan urusan apa Anda dengan saya? Saya dengar Akademi Seni Bela Diri Tianwu adalah Akademi Seni Bela Diri nomor 1 di kota Ziyun. Saya adalah seorang praktisi seni bela diri yang selalu mengejar seni bela diri tertinggi dan senang menantang para master seni bela diri dari berbagai kalangan. Itulah mengapa saya datang ke sini, dengan tulus memohon bimbingan dari kepala akademi," kata Lin Chen sambil berpikir. Seorang ahli bela diri dari Jianghu. Lang Feng mengerutkan kening, lalu berkata dengan tenang, "Kau masih muda, namun kau memiliki hati yang tulus terhadap seni bela diri, yang sangat kukagumi. Namun, dengan kultivasi dan bakatmu, kau seharusnya tidak terlalu terikat pada seni bela diri duniawi, kau harus memilih sekte yang sesuai untuk melanjutkan studimu. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Aku menyukai kebebasan dan tanpa batasan di dunia persilatan dan tidak suka terikat oleh sekte. Jadi aku hanya bisa berusaha untuk menembus kemampuan bela diriku di dunia persilatan," kata Lin Chen dengan tenang. "Aku mengagumi semangatmu yang bebas dan santai, tetapi dunia bela diri tidak sesederhana yang kau bayangkan. Aku melihat kau masih muda dan menjanjikan, dan aku sangat mengagumimu. Daripada berkeliaran tanpa tujuan, mengapa tidak bergabung dengan Akademi Bela Diri Surgawiku? Sebagai kepala akademi, aku mengundangmu untuk menjadi seniman bela diri tingkat khusus di akademi kami. Kau tidak akan dikenai batasan apapun di akademi. Selain itu, Akademi Bela Diri Surgawi kami akan sering bertukar dan berlatih tanding dengan Akademi Bela Diri lain di domain pedang surgawi. Ini akan memungkinkanmu untuk menantang tokoh-tokoh kuat dari semua pihak dan juga mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana menurutmu?" kata Wolf Fang sambil tersenyum. Pengalaman adalah guru terbaik, dibandingkan dengan para raptor, kemampuan interpersonal Wolf jauh lebih matang. Sungguh luar biasa bahwa kepala pavilion tidak marah, tetapi malah berusaha memenangkan hati anak ini. Memang, orang ini sangat kuat. Jika dia bisa menjadi seniman bela diri tingkat atas di Aula Tianwu kita, maka Aula Tianwu kita akan memiliki peluang besar untuk menjadi aula seni bela diri nomor 1 di domain Tianjian. Sejak saat dia mengalahkan pendekar naga, aku menganggapnya sebagai idola. Aku sangat berharap dia bisa menjadi instruktur bela diri di Akademi Tianwu kita. Jika aku bisa mendapatkan bimbingannya, aku pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Para hadirin menjadi antusias, rasa jijik dan kritik mereka sebelumnya terhadap Lin Chen berubah menjadi kekaguman. Sekarang, Wolf Fang telah mengulurkan tangan perdamaian kepada Lin Chen, yang akan menjadi situasi saling menguntungkan bagi Lin Chen, memberinya ketenaran dan kekayaan.
Kebanyakan orang pintar tidak akan menolak tawaran seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen mencibir dan tersenyum tipis, terima kasih atas tawaran baikmu, tetapi aku sangat mencintai seni bela diri. Asalkan kau bisa mengalahkanku, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan hatiku, tentu saja kau tidak akan percaya. Orang ini terlalu bijaksana. Sang guru murah hati dan telah mentolerir kekasarannya, namun dia masih begitu arogan dan sombong. Mereka semua masih muda dan gegabah. Sepertinya dia tidak akan belajar dari kesalahannya sampai dia merasakan sedikit penderitaan. Semua orang menggelengkan kepala. Awalnya mereka mengagumi Lin Chen, tetapi tiba-tiba kehilangan rasa suka mereka terhadapnya. Beraninya kau, bocah. Jangan coba-coba. Merupakan suatu kehormatan bagimu bahwa guru menghargaimu. Kau bukan hanya tidak menghargainya, tetapi kau juga berani bersikap sombong dan kurang ajar. Teriak Meng Long dengan marah. Tuan bahkan belum berbicara, apa yang kau lakukan, anjing penjilat, mencoba menarik perhatian. Kata Lin Chen dengan nada menghina. Kau, Raptor sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Diam, tegur Wolf Fang dingin, menatap langsung ke arah Lin Chen, dan berkata dengan suara rendah, Tuan, kenekatan masa muda bukanlah hal yang baik. Saya sudah lama tidak bertindak, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saya sarankan Anda berpikir 2 kali. Meskipun sulit untuk melihat kekuatan dan kelemahan Lin Chen yang sebenarnya, usia mudanya adalah kelemahan paling fatal Lin Chen. Dengan tingkat kultivasi Wolf Fang, dia cukup percaya diri untuk menghadapi Lin Chen. Seorang ahli bela diri harus tak kenal takut. Jika aku pengecut dan mudah mundur, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Kata Lin Chen dengan bangga. Baiklah, aku pribadi mengagumi keberanianmu. Karena kau bersikeras, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Wolf Fang sangat marah karena gagal memenangkan hatimu. Terserah, kata Lin Chen acuh tak acuh. Anggap ini sebagai pengecualian dan mari kita berlatih tanding. 1 pukulan akan menentukan pemenangnya. Kata Wolf Fang dengan suara berat. Jika kau kalah, kau harus mengabdi pada Akademi Seni Bela Diri Surgawi tanpa syarat. Tentu saja, tetapi jika sang guru sayangnya dikalahkan, maka aku harus mengambil plakat Aula Tianwu-mu sebagai kenang-kenangan. Kata Lin Chen sambil tersenyum main-main. Keterlaluan. Bahkan Wolf Fang yang paling sabar pun tak bisa menahan amarahnya. Itu keterlaluan. Aku menarik kembali ucapanku barusan. Makhluk sombong ini tidak layak menjadi guru bela diri kita dan harus dilumpuhkan. Sepertinya sang guru benar-benar murka. Anak ini akan mengalami masa sulit. Aku sangat menantikan betapa sombongnya dia nanti. Mungkin saat itu dia akan memohon ampun sambil berlutut. Benar sekali. Kudengar sang guru telah mencapai alam bela diri roh tingkat ke-9, dan hanya selangkah lagi menuju alam inti emas. Bagaimana mungkin bocah ingusan ini berani menyinggung perasaannya? Kerumunan itu dipenuhi kemarahan yang meluap-luap, menunjuk dan memberi isyarat dengan liar. Dengan Lang Feng yang bertindak, mereka penuh percaya diri. Lin Chen tetap tak bergeming, wajahnya setenang air, memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Tuan, tinju dan kaki tidak punya mata. Jika Anda cukup sial sampai terluka, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Kata Wolf Fang dingin. Tinju dan kaki tidak punya mata. Apakah itu sloganmu? Jika kau bisa menyakitiku, lakukan apapun yang kau mau padaku. Kata Lin Chen dengan nada menghina. Heh, kau sendiri yang mengatakannya, jadi jangan menyesalinya. Kata Wolf Fang dengan marah. Kata, menyesal, tidak ada dalam kamusku. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya penyesalan. Wajah Wolf Fang berubah dingin, tubuhnya yang menyerupai harimau bergetar, dan aura energi sejati yang tak terlihat dan kuat seolah mengelilinginya. Fiuh, gelombang. Di dalam aula bela diri yang hampir tertutup rapat, hembusan udara dingin berputar-putar dan melolong seperti ratapan hantu. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam bela diri roh tingkat 9? Sekarang aku benar-benar berterima kasih pada anak ini. Seandainya bukan karena kesombongan dan kekurangajarannya, mungkin kita tidak akan pernah melihat sang guru bertindak sendiri sepanjang hidup kita. Semua orang sangat gembira, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Lin Chen mengabaikannya, diam-diam meremehkannya, seni bela diri spiritual 9 revolusi. Apakah ini kekuatan seorang guru aliran bela diri? Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkan keluarga Dongfang. Melihat Wolf Fang memamerkan kekuatannya, Fierce Dragon menyombongkan diri dan berkata, anak muda. Guru kita biasanya tidak bergerak sama sekali, atau jika bergerak, ia malah melumpuhkan anggota tubuhmu. Kau masih sangat muda, dan kultivasi adalah kerja keras, jadi belum terlambat untuk mundur sekarang. Lawan yang dikalahkan, orang picik yang telah mencapai tujuannya, apakah semua instruktur bela diri di Akademi Seni Bela Diri Tianwu-mu itu seperti ini? Ejek Lin Chen. Kami di Aula Tianwu selalu berterus terang, tetapi kau, dengan kesombongan masa mudamu, berbicara sembarangan dan kasar, tidak menghargai hidupmu sendiri. Terlepas dari aliran mana kau berasal, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama gurumu. Wajah Lang Feng dingin dan tegas, dan aura yang kuat meledak. Kekuatan udara, hampir nyata, menyapu dan melingkar ke arah Lin Chen seperti naga dan ular piton. Lin Chen berdiri di tengah badai, rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin, namun ia tetap teguh seperti batu, tak bergerak, tak terpengaruh oleh tekanan eksternal apapun.
Hah? Wolfgang semakin khawatir, merasakan perasaan tidak nyaman. Anak ini benar-benar aneh. Aku sudah menggunakan kekuatan batinku untuk mengujinya, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Entah dia memiliki kemampuan nyata, atau dia memiliki senjata sihir khusus yang melindunginya, itulah sebabnya dia berani bersikap begitu tanpa rasa takut. Tidak ada pilihan lain. Meskipun Lang Feng merasa sedikit bersalah, dia sudah mengeluarkan pernyataan tegasnya. Di depan semua orang di Aula Tianwu, sebagai kepala aula, Lang Feng tidak punya alasan untuk mundur. Bagian 855. Ledakan. Aula seni bela diri itu bergetar, dan aliran udara yang kuat membuat ruang di sekitarnya terasa tak terbatas dan mencekam. Hebat. Semua orang berkeringat dingin dan mundur ketakutan. Sepertinya sang guru benar-benar marah. Pukulan ini kemungkinan akan melumpuhkan anak ini, meskipun dia tidak akan mati. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas perilakunya yang arogan dan sombong. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, kata Menglong dengan wajah muram. Tapi siapa yang tahu? Wolfgang berada di bawah tekanan yang sangat besar karena Lin Chen benar-benar diam, auranya setenang jurang. Dia tampak penuh dengan kelemahan, namun tidak ada celah yang bisa ditemukan untuk menyerangnya. Sebaliknya, menghadapi kekuatan yang luar biasa, Lin Chen tetap tenang dan terkendali, ekspresinya dingin dan tegas, hatinya setenang air, tanpa rasa gembira atau sedih. Dia berdiri di sana dengan tenang, memancarkan aura misteri yang tak terduga. Mengapa anak itu sama sekali tidak mengeluarkan suara? Kurasa dia sangat ketakutan. Benar sekali, aura sang guru begitu kuat, anak itu pasti telah meremehkan kekuatan sang guru dan ketakutan setengah mati untuk sesaat, bukan? Kesombongan selalu ada harganya, dan sang majikan memang sangat marah. Anak itu bahkan tidak punya waktu untuk berlutut dan memohon ampun. Semua orang berbicara dengan penuh wibawa, semuanya memandang Lin Chen dengan tatapan yang agak simpatik. 9 revolusi seni bela diri spiritual. Lin Chen mencibir dalam hati. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dalam hal kekuatan fisik murni, dia lebih dari mampu mengalahkan Lang Feng. Sekarang, semakin lama Wolfgang mengumpulkan kekuatannya, semakin kurang percaya diri dia. Jadi dia menjadi lebih agresif, memanipulasi arus udara yang kuat di sekitarnya, dan berkata dengan suara berat, bermain tipu daya dan menggertak, mari kita lihat bagaimana kau menerima pukulan ini. Suara mendesing. Pukulan itu seolah menguras udara, seketika membekukan arus udara yang bergejolak di ruang angkasa. Rasa sesak dan tertindas memenuhi udara, seperti badai yang mendekat. Ya, dengan kultivasi Wolfgang di alam bela diri roh tingkat ke-9, dia hampir mencapai alam inti emas. Apakah dia benar-benar akan takut pada seorang junior? Setelah menyadari hal ini, Wolfgang mengumpulkan kepercayaan dirinya, semangat bertarungnya melambung, otot-ototnya membesar, dan seluruh tubuhnya tampak mengumpulkan kekuatan ledakan yang dahsyat dan menakutkan. Bang! Wolfgang melangkah dengan berat, mendarat seperti sambaran petir, menyebabkan seluruh aula bela diri bergetar hebat dan mengguncang pikiran semua orang. Tinju angin sisa. Wolfgang meraung, momentumnya seperti harimau, langkahnya seperti guntur, tinjunya berkilauan cahaya, kekuatannya seperti pisau tajam, momentumnya seperti kilat. Suara mendesing. Cahaya tinju itu bagaikan pelangi, tak terbendung dan tak terhentikan. Arus udara tampak terkoyak oleh cahaya tinju yang kuat dan mendominasi itu, dan menghantam Lin Chen secara langsung dengan kekuatan guntur dan tanpa ampun. Sangat kuat. Sebentar lagi akan terjadi. Anak itu sama sekali tidak bergerak, dia mungkin sudah menyerah. Semua orang menahan napas, mata mereka tertuju lurus ke depan. Heh, kau benar-benar pandai berpura-pura. Aku akui aku tidak sehebat dirimu, tapi pemimpin Jim 100 kali lebih kuat dariku. Dengan tulangmu yang rapuh, kau mungkin akan hancur total. Menglong mencibir. Aku bisa melihatnya. Sebuah pukulan dahsyat, hampir dalam jangkauan. Lin Chen tetap acuh tak acuh dan tak terpengaruh, kecuali matanya yang bersinar terang seperti permata. Itu benar. Di bawah tatapan emas Lin Chen, dia telah dengan jelas memahami lintasan serangan Lang Feng jauh sebelum Lang Feng bergerak, mengamati semuanya dengan wawasan yang tajam. Wolfgang juga terkejut, menatap tajam wajah Lin Chen yang dingin dan tegas, terutama matanya yang tajam, yang seolah menembus pikirannya, mengungkap segala sesuatu tentang dirinya kepada mata Lin Chen. Namun Wolfgang tetap percaya diri dengan kekuatannya dan meraung, jangan sok jagoan, terima pukulanku. Momen. Tepat ketika pelangi pertama hendak mengenai Lin Chen akhirnya bergerak. Rasanya seperti gerakan mengangkat tangan yang sedikit, meskipun gerakannya tampak agak lambat, sudut dan waktunya diperhitungkan dengan sempurna. Dengan tenang dan santai, telapak tangan diangkat untuk menahan kekuatan pukulan Wolf. Momen selanjutnya. Ketika pukulan habis-habisan Wolfgang mengenai kekuatan telapak tangan Lin Chen, kekuatan telapak tangan yang tampaknya tak berdaya itu tiba-tiba dan tanpa diduga meledak dengan kekuatan tak terlihat yang mengerikan. Dengan baik, pupil mata Wolfgang menyempit, wajahnya menegang, dan akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap, kekuatan tinju yang dahsyat dan mendominasi itu lenyap secepat mengenai telapak tangan Lin Chen, kekuatannya menghilang seketika. Angin sisa yang berputar-putar itu secara aneh dinetralisir dan menghilang. Momen itu, semua orang sepertinya membayangkan adegan mengerikan Lin Chen dipukuli hingga hancur berkeping-keping, tetapi hasilnya sama sekali tidak terduga. Fiuh. Beberapa embusan angin mereda dan berlalu.
Serangan dahsyat dan luar biasa dari Wolf Fang lenyap dalam sekejap, tinjunya tepat mengenai telapak tangan Lin Chen. Lin Chen tampak membeku di tempat, seluruh tubuhnya kaku dan tak bereaksi. Sebaliknya, Lin Chen tetap teguh seperti benteng, tak tergoyahkan, dan dengan pukulan telapak tangan yang santai, ia dengan mantap menangkis dan menangkap pukulan kuat Wolf Fang. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa aku salah lihat? Mungkinkah sang guru sengaja menguji kemampuan anak itu? Tapi ini terlalu memalukan. Semua orang benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari semua yang hadir, hanya naga yang dapat melihatnya dengan paling jelas dan akurat. Jelas bahwa kekuatan tinju serigala yang dahsyat dan mendominasi dinetralisir oleh semacam kekuatan yang kuat ketika akhirnya bertabrakan dengan Lin Chen. Tidak, mustahil, ini pasti ilusi. Naga itu menatap tak percaya, gemetar karena terkejut. Wolf Fang, tentu saja, ketakutan, ekspresinya menunjukkan kengerian. Bahkan kultivator inti emas tingkat pertama pun tidak bisa menangkis kekuatan tinjunya semudah Lin Chen, dengan serangan pamungkasnya dari seni bela diri spiritual 9 revolusi. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah Lang Feng sama sekali tidak merasakan bahwa Lin Chen menggunakan kekuatan apapun, dia hanya mengandalkan roh bela dirinya sendiri untuk menetralisir serangannya secara paksa. Takut. Dengan kemampuan bertarung fisik murni, dia dengan mudah menetralisir serangan terkuat dari seorang ahli alam bela diri roh tingkat 9. Entah monster macam apa yang sedang dihadapi Wolf Fang sekarang. Lin Chen menatap Wolf Fang yang tertegun dan kaku di hadapannya, lalu tersenyum main-main, hehe, sepertinya Tuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Bang! Telapak tangan dan lengan Lin Chen bergetar hebat, energinya seperti guntur, melesat langsung menuju tinju dan lengan Lang Feng. Ah! Gelombang! Wolf Fang berteriak ketakutan, tinju dan lengannya mati rasa, tulang-tulangnya berderit, darahnya bergejolak, dan dia terhuyung mundur, berlutut dengan satu lutut. Karena tak tahan lagi, dia batuk darah, wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, ini bukan ilusi. Tuan, Anda benar-benar kalah. Mustahil, anak itu sama sekali tidak melakukan apapun. Bagaimana dia bisa bergerak? Kerumunan itu gempar, benar-benar terkejut. Dominasi Lin Chen sekali lagi mengguncang jiwa mereka. Mereka berdiri membeku seperti patung, benar-benar tercengang dan acuh tak acuh. Tuan, bibir raptor berkedut, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia diliputi rasa takut yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah kehilangan kendali. Jepret, jepret, gelombang. Lin Chen bertepuk tangan, menatapnya dengan dingin dan jijik, dengan kemampuanmu yang menyedihkan, kau pikir kau bisa menaklukkanku? Kenapa kau tidak pergi dan mengukur seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi saja? Jika sebelumnya Anda menganggap Lin Chen arogan dan sombong, sekarang Anda akan melihatnya sebagai sosok yang agung dan berwibawa. Coba pikirkan. Sebagai kepala aula dan ahli bela diri spiritual tingkat 9, dia dengan mudah dikalahkan oleh Lin Chen. Sekarang, siapa yang berani mempertanyakan kekuatan Lin Chen? Saat ini juga, Wolf Fang terhuyung berdiri, darah menetes dari sudut mulutnya, matanya menyala-nyala karena amarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dengan kultivasi alam bela diri roh tingkat ke-9 seperti dirinya akan menderita kekalahan telak seperti itu. Terlebih lagi, kejadian itu terjadi di depan semua murid seni bela diri, yang merupakan aib besar, namun mereka harus mengakui kekuatan Lin Chen yang menakutkan. Tuan, siapa sebenarnya Anda? Kunjungan Anda untuk membuat masalah ini mungkin bukan sekadar pertukaran ilmu bela diri biasa. Apa niat Anda yang sebenarnya? Kata Wolf Fang dengan gigi terkatup, sangat marah. Bukankah anjing peliharaanmu sudah menjelaskan? Aku sebenarnya di sini untuk menantangmu. Kata Lin Chen dengan suara berat. Menantang mereka? Apa kau bahkan tidak tahu tempat seperti apa Aula Tianwu itu? Apa kau ingin menjadikan seluruh keluarga Dongfang sebagai musuhmu? Kata Lang Feng dengan marah. Keluarga Dongfang begitu hebat, aku akan mengalahkan mereka, kata Lin Chen dengan nada meremehkan, baiklah, karena kau sudah kalah, aku harus menepati janjiku. Itu saja. Lin Chen sudah berbalik dan pergi. Wolf Fang tersadar dari lamunannya dan meraung, bajingan. Berhenti di situ. Saat dia berbicara, Lin Chen sudah bergegas keluar dan merobek plakat Aula Tianwu. Seperti yang bisa dibayangkan, Aula Tianwu terletak tepat di jantung kota. Melihat tindakan gegabah Lin Chen langsung menarik perhatian semua orang. Ya Tuhan, siapakah pria itu? Apa yang sedang dia lakukan? Dilihat dari postur tubuh mereka, apakah mereka berencana untuk menyabotase Aula Tianwu? Menyabotase saya, apakah anak ini sudah gila? Sekalipun dia sangat ingin mati, dia tidak perlu memilih cara mati yang sebodoh dan ekstrim seperti itu, kan? Anak-anak muda ini benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka demi ketenaran. Semua orang menghela napas tak percaya, menatap Lin Chen dengan ekspresi takjub. Tapi siapa yang tahu? Wolf Fang dan kelompoknya yang besar bergegas keluar dengan marah, berteriak dengan angkuh, nak. Jika kau tidak ingin mati, letakkan plakat itu sekarang juga. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Hah, bukankah ini Master Pavilion Tepi Serigala? Pemilik museum tampaknya sangat marah. Omong kosong, mereka merusak reputasi sekolah seni bela diri Tianwu. Siapapun akan marah dalam situasi mereka. Hah, apa kalian menyadarinya? Sepertinya Master Wolf Edge terluka. Terluka.
Orang-orang dari segala arah sangat terkejut. Memang, Lin Chen bermaksud mempermalukan Aula Tianwu di depan umum, dan mencibir, jelek. Sejelek apa, kenapa kau tidak memberitahuku, Ketua Aula? Nak, Akademi Tianwu didirikan oleh tetua Dongfang Seng dari keluarga Dongfang. Jika kau berani merusak reputasi Akademi Tianwu, aku jamin kau tidak akan hidup sampai matahari terbit besok. Selagi masih ada kesempatan, kuharap kau berhenti sekarang dan tidak melakukan hal bodoh atau ceroboh karena kenekatan masa muda. Lang Feng berbicara dengan tajam dan marah. Heh, tahukah kau apa yang paling ku benci? Aku benci diancam, terutama oleh lawan yang sudah kalah. Wajah Lin Chen berubah dingin, dan dengan beberapa gerakan cepat, dia merobek papan nama Aula Tianwu. Dalam sekejap, plakat-plakat Aula Tianwu berserakan di tanah. Lang Feng dan para pengikutnya menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah diderita Aula Tianwu sepanjang sejarahnya. Ini benar-benar sudah dihancurkan. Orang ini benar-benar gila. Ya Tuhan, ini benar-benar hal paling gila yang pernah terjadi dalam sejarah kota Xiyun. Para pejalan kaki benar-benar terkejut. Balai Tianwu. Ini adalah bangunan raksasa di kota Xiyun. Sejak didirikan, tidak ada yang berani membuat masalah bagi Aula Tianwu. Lin Chen jelas merupakan orang pertama dan paling gila. Bagian 856. Menimbulkan sensasi. Papan nama itu hancur berkeping-keping, bersih dan rapi, menarik perhatian semua orang dengan dampak yang kuat. Adegan ini adalah aib besar bagi Aula Tianwu dan bahkan keluarga Dongfang. Namun, Lin Chen tetap tenang dan berkata dengan santai, baiklah, selesai. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Itu saja. Lin Chen berbalik dengan anggun, hendak pergi. Dasar bajingan kurang ajar, bersiaplah untuk mati. Wolf Fang meraung marah, menghunus pedang perangnya. Suara mendesing. Bayangannya bagaikan angin, ketajamannya seperti bulan, menerobos arus udara, membawa niat membunuh yang sangat ganas, seperti lari cepat 100 meter, dengan ganas menebas ke arah kepala Lin Chen. Hati-hati. Semua orang secara naluriah tersentak kaget, karena Wolf Fang adalah tokoh terkenal di kota Xiyun. Dengan satu serangan ini, bukan hanya seseorang yang akan terbelah menjadi dua, tetapi seluruh gunung akan hancur berkeping-keping. Lin Chen tetap tak bergerak, membelakangi ujung yang tajam. Namun, Wolf Fang dengan jelas merasakan ketakutan yang luar biasa bahwa aura kuat sepertinya mengelilingi Lin Chen, berdiri kokoh seperti benteng yang tak tergoyahkan. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Tepat ketika semua orang mengira Lin Chen akan dipenggal kepalanya. Tiba-tiba, sosok Lin Chen bergeser, dan dengan gerakan aneh, ia mengulurkan telapak tangannya seperti ular. Seolah-olah telah direncanakan, ia menghadapi ujung yang tajam itu secara langsung dan, seperti penjepit besi, mencengkeram erat pisau perang di tangan Lang Feng. Ding! Gelombang. Pedang itu mendesis, ketajamannya hancur berkeping-keping. Wajah Wolf Fang memucat karena ngeri, pupil matanya membesar, dan dia berdiri membeku karena terkejut. Di bawah tatapan semua orang, dia merasa sangat terhina dan malu. Apakah aku berhalusinasi? Bukankah itu pemimpin paviliun taring serigala? Bagaimana dia bisa ditaklukkan semudah itu? Ya Tuhan, siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia bisa dengan mudah menahan serangan Master Taring Serigala? Bahkan tetua Dongfang Seng pun akan kesulitan melakukan ini, kan? Seluruh arena hening mencekam, benar-benar terkejut. Sebelumnya, semua orang mengira Lin Chen sombong dan mencari kematian, tetapi ketika dia dengan mudah menangkis pedang serigala, mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan yang dimilikinya. Dengan baik, para raptor dan kru mereka saling memandang dengan tak percaya dan ngeri, ekspresi mereka sangat beragam. Wolf Fang, tentu saja, sangat marah dan malu. Dia mencengkeram pedangnya erat-erat dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga wajahnya memerah. Namun pedang itu seolah menempel di tangannya, mustahil untuk ditarik. Yang lebih memalukan lagi adalah Lin Chen masih tidak menggunakan kekuatan apapun, sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk dengan mudah dan alami menekan serangan pamungkasnya sendiri. Guru, sepertinya Anda masih keberatan. Lin Chen tersenyum menggoda. Meskipun aku tidak sehebat dirimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menginjak-injak martabat dan kehormatan Aula Tianwu kami. Kata Lang Feng dengan marah, tampak penuh percaya diri dan mengagumkan. Heh, kalau begitu biar ku katakan apa itu martabat. Lin Chen mencibir, dan tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya. Dentang. Dengan suara patahan yang tajam, pisau perang di tangan Wolf Fang patah menjadi dua oleh satu tangan Lin Chen. Tuhan! Kau benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kekuatan orang ini menakutkan, dia benar-benar bisa mempermainkan Master Taring Serigala seperti telapak tangannya sendiri. Sikapnya sangat mengintimidasi. Selama bertahun-tahun saya tinggal di kota Xiyun, saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Mungkinkah dia menyatakan perang terhadap seluruh keluarga Dongfang? Sepertinya akan ada pertunjukan besar di kota Xiyun kita, sungguh mengasyikkan. Semua orang menghela napas kagum dan mengacungkan jempol kepada Lin Chen. Jarak ini, mungkinkah anak ini sudah mencapai alam inti emas? Raut wajah Menglong berkedut saat ia mengingat bagaimana ia pernah memarahi Lin Chen sebelumnya, dan ia merasakan ketakutan yang masih lingering.
Dengan pedangnya yang patah, Wolf Fang dipenuhi rasa dendam. Dia mengayunkan telapak tangannya, menciptakan embusan angin kencang yang, seperti pisau tajam, mengarah langsung ke wajah Lin Chen dari jarak dekat. Keras kepala dan terlalu percaya diri, kata Lin Chen dingin. Dengan mata dan tangan yang cepat, tangannya yang aneh dan selembut sutra menerobos angin dan menyapu, mengunci pergelangan tangan Lang Feng dengan satu tangan. Salam, gelombang. Dengan tulang tangannya patah, Lang Feng menjerit kesakitan. Dia merasakan kekuatan dahsyat yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya, menyebabkan otot dan tulangnya berkedut hebat. Dia terhuyung dan berlutut di tanah. Tak terkalahkan. Tuan tanah yang bermartabat itu bagaikan anak kecil tak berdaya di tangan Lin Chen, benar-benar tak berdaya dan tak mampu melawan. Kurator. Para murid bela diri itu tercengang. Melihat mantan guru mereka, yang mereka hormati seperti dewa, dipermainkan oleh seorang junior muda yang lemah seperti semut, mereka sulit menerimanya. Tak perlu dikatakan lagi, Lang Feng terpaksa berlutut di depan Aula Tianwu dan seluruh kerumunan, merasa seolah wajahnya diinjak-injak, sangat malu. Hei, kau sangat sombong. Kalau kau berani, jangan pergi. Aku akan kembali melapor kepada tetua Dong Fang Seng sekarang juga, kata Lang Feng dengan marah. Baiklah, kalau begitu mundurlah. Lin Chen menendang Lang Feng dengan keras, membuatnya terpental. Menguasai. Menglong dan yang lainnya berteriak kaget dan bergegas untuk menangkapnya, hanya untuk dihantam oleh Lang Feng. Ini menunjukkan betapa kuatnya tendangan Lin Chen, orang biasa mungkin akan hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Semua orang ketakutan, memandang Lin Chen dengan kagum, seolah-olah dia adalah dewa yang ganas. Puff, gelombang. Wolf Fang terbatuk-batuk mengeluarkan darah, dengan gemetar ia berusaha berdiri. Ia menggertakkan giginya dan meraung, anak muda, kau telah menghancurkan Akademi Seni Bela Diri Tianwu kami. Jangan berani-berani pergi tanpa memberi kami penjelasan. Setelah terdiam sejenak, Wolf Fang mencengkeram Fierce Dragon dan meraung, bajingan. Apa yang masih kau tonton? Kembali ke sini dan laporkan ke tetua Dong Fang Seng, jangan biarkan binatang buas ini lolos. Maaf, aku lelah hari ini. Mari kita bertarung lagi besok. Selamat tinggal. Lin Chen berbalik dan pergi. Jika dia akan menamparkan wajah keluarga Dong Fang, dia harus memastikan mereka puas. Sialan, hentikan dia, Wolf Fang meraung. Perintahnya, kerumunan orang berbondong-bondong datang. Lin Chen melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan suara angkuh, apakah kalian yakin ingin menghentikan saya? Batang. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Bahkan Wolf Fang pun bukan tandingan Lin Chen, jadi bukankah semut-semut kecil ini hanya mencari masalah? Itu sangat mengesankan. Meskipun mungkin terkesan agak arogan, ini sangat menggembirakan. Siapa sangka penguasa kota Ziyun akan dipermalukan seperti ini? Para penonton terpukau dan dipenuhi rasa takjub. Saat ini, ratusan murid seni bela diri itu benar-benar gentar oleh aura Lin Chen. Mereka semua gemetar ketakutan dan tidak berani melangkah maju untuk memprovokasi Lin Chen. Dasar idiot tak berguna, sekumpulan idiot tak berguna, sekolah seni bela diri Tianwu mendukung dan menyediakan kebutuhan kalian. Apa gunanya kalian? Lang Feng sangat marah hingga hampir muntah darah, dan meraung, anak kecil. Jika kau berani pergi, kau pengecut. Aku tidak bilang aku akan pergi. Aku hanya beristirahat di kota ini. Oh, dan ngomong-ngomong, aku akan kembali dan memberitahu Dong Fang Seng bahwa jika dia ingin bertarung denganku, aku butuh taruhan. Tanpa taruhan, aku tidak akan membuang energiku. Selamat tinggal, kata Lin Chen, lalu berbalik dengan anggun dan berjalan pergi dengan angkuh. Sialan, dasar pengecut, jangan berani-beraninya pergi. Lang Feng sangat marah, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikan Lin Chen dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lin Chen pergi dengan anggun. Tak lama kemudian, kabar tentang pembongkaran gedung Tianwu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Sudahkah kalian dengar, setelah sekolah seni bela diri Qin, sekolah seni bela diri Tian, di bawah keluarga Dong Fang, juga disabotase hari ini. Aku bisa percaya bahwa Akademi Seni Bela Diri Qin dibubarkan, tetapi aku benar-benar tidak bisa percaya bahwa Akademi Seni Bela Diri Lian Tian juga dibubarkan. Benar sekali, kebetulan aku ada di sana hari ini, dan orang yang melakukan itu adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak kukenal. Kekuatannya menakutkan, dia tidak hanya mempermalukan Aula Tianwu di depan umum, tetapi dia juga dengan mudah mempermainkan ketua Aula Taring Serigala. Masalah ini sudah menyebar seperti api. Kalian bisa dengan mudah mengetahuinya dengan bertanya-tanya. Tidak mungkin, siapa sebenarnya pemuda ini? Apa dia tidak tahu bahwa merusak reputasi Aula Seni Bela Diri Tianwu sama saja dengan menjadikan seluruh keluarga Dong Fang sebagai musuh? Seberapa besar keberanian yang dia butuhkan? Aku merasa mereka bukan hanya mengincar keluarga Dong Fang, tapi juga semua kekuatan di kota Ziyun. Aku tidak tahu dari mana orang gila ini berasal, dia hanya mencari kematian. Seluruh kota Ziyun gempar, semua orang di jalanan dan gang membicarakan Lin Chen. Istana Qin. Qin Yuanshan terus menulis kaligrafi dan melukis dengan tenang, dengan sabar menunggu kabar baik. Patriark, kabar baik, kabar baik. Para tetua bergegas masuk dengan gembira, seolah-olah mereka lebih bahagia daripada jika mereka telah menikah. Apa yang menyebabkan para tetua kehilangan ketenangan seperti ini? Qin Yuanshan mengerutkan kening. Patriark, kami baru saja menerima kabar bahwa Akademi Seni Bela Diri Tianwu juga disabotase hari ini.
Kami mendengar bahwa Wolf Fang menderita kekalahan telak di tangan orang ini dan bahkan dipaksa berlutut di depan umum. Reputasi Akademi Seni Bela Diri Tianwu sekarang benar-benar hancur. Menurut informasi yang kami peroleh, orang ini persis sama dengan orang yang menyerang sekolah seni bela diri Qin kami. Haha, surga benar-benar punya mata. Keluarga Dongfang akhirnya mendapat balasan setimpal. Aku dengar pakar misterius itu masih berada di kota Ziyun. Aku yakin keluarga Dongfang sedang gempar. Hal memalukan seperti ini terjadi di wilayah mereka pasti akan pusing. Selalu ada orang yang lebih mampu darimu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Dongfang bisa melakukan apa saja yang mereka mau di kota Ziyun? Kita tidak bisa menghadapi mereka, tapi orang lain bisa. Para tetua sangat gembira dan merasa puas. Meskipun Akademi Seni Bela Diri Qin juga diserang, Akademi Seni Bela Diri Tian menderita kerugian yang lebih besar, yang dapat dianggap sebagai kemenangan besar bagi keluarga Qin. Oh, saya mengerti. Qin Yuanshan tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Patriark, bukankah ini bermanfaat bagi keluarga Qin kita? Terlepas dari siapa orang ini atau apa tujuannya, setidaknya kali ini keluarga Dongfang benar-benar terluka. Saya memperkirakan kesombongan keluarga Dongfang akan sangat terkendali di masa depan. Tetua pertama tampak bingung, merasa ekspresi Qin Yuanshan aneh, seolah-olah dia sudah tahu sejak awal. Baiklah, jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini, dan jangan lengah. Mari kita tunggu dan lihat saja, kata Qin Yuanshan dengan tenang. Tentu saja, karena ada seseorang yang membantu kita menghadapi keluarga Dongfang, kita bisa bersantai dan menonton harimau-harimau itu bertarung. Keluarga Dongfang saat ini sedang mencari ahli misterius itu di seluruh kota. Dia mungkin sudah meninggalkan kota Ziyun. Api belum mencapai kediaman Qin kami, jadi biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Kami hanya akan menonton pertunjukan itu. Semua orang tampak gembira, dan rasa frustrasi yang mereka rasakan sebelumnya akhirnya sirna. Qin Yuanshan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum sendiri, anak ini terkadang tidak melakukan apa-apa, atau terkadang melakukan sesuatu yang menggemparkan. Untungnya aku bijaksana dan memiliki pandangan jauh ke depan, kalau tidak, akulah yang akan pusing. Bagian 857. Keluarga Timur, Aula Utama. Para tetua, termasuk Dongfang Lu, duduk dengan hikmat, tetapi wajah mereka tampak sangat muram. Yang mulia, Wolf Fang berlutut di tanah, gemetar dan bermandikan keringat dingin. Dia tidak berani mendongak dan menatap orang lain, dan suasana di seluruh aula sangat mencekam. Rasanya seperti bola amarah yang menumpuk, siap meledak. Waktu yang lama. Dongfang Lu akhirnya angkat bicara, nadanya dipenuhi amarah, dan bertanya dengan suara berat, apakah kau sudah menyelidiki identitas orang gila ini? Aku tidak becus. Kami sudah menggeledah seluruh kota, tapi tidak menemukan apapun. Kurasa orang gila ini tahu dia akan celaka dan sudah melarikan diri dari kota Ziyun, jawab Wolf Fang lemah. Sampah tak berguna, aku ingin hasil, bukan tebakan pribadimu. Orang gila ini berani bersikap sombong dan tidak terkendali di kota Ziyun, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bahkan jika kau harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, kau akan menemukan orang gila ini. Dongfang Lu sangat marah, dan sandaran kursinya hancur. Benar sekali, orang gila ini sangat kurang ajar dan arogan, dan telah mencoreng nama baik dan reputasi keluarga Dongfang kita. Dia tidak boleh dimaafkan. Jika kita membiarkannya lolos begitu saja, bagaimana keluarga Dongfang kita bisa menyelamatkan muka? Dongfang Seng sangat marah. Dia sendiri yang menciptakan sekolah seni bela diri Tianwu, dan sekarang setelah sekolah itu dibubarkan di depan umum, itu jelas merupakan tamparan keras baginya. Ya, Lang Feng diam-diam berkeringat dingin dan berkata lemah, Tuan, apakah menurut Anda ini mungkin terkait dengan keluarga Qin? Kita telah menekan keluarga Qin dengan segala cara akhir-akhir ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka mungkin ingin membalas dendam. Aku lebih tahu kekuatan sebenarnya keluarga Qin daripada siapapun, dan mereka bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Mereka tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Selain itu, Akademi Seni Bela Diri Qin juga disabotase oleh orang yang sama hari ini. Jika Qin Yuanshan pintar, dia akan tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Kata Dongfang Lu dingin. Juga, jangan membuat tebakan liar karena ketidakmampuanmu sendiri. Tindakan terbaik sekarang adalah menemukan orang gila ini secepat mungkin untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Ya, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki seluruh kota secara menyeluruh dan tidak akan membiarkan orang mencurigakan lolos. Wolf Fang mengangguk berulang kali, keringat dingin menetes dari dahinya. Setelah berpikir lama, Dongfang Seng bertanya dengan serius, Pedang Serigala, kau pernah melawan orang gila ini sebelumnya, apakah kau sudah mengetahui sesuatu tentang latar belakangnya? Melaporkan kepada tetua, kultivasi orang gila ini benar-benar tak terduga. Aku telah melawannya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Namun dia dengan mudah mempermainkanku. Sepertinya dia pasti seorang ahli inti emas. Wolf Fang berkata sambil menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi kebencian saat mengingat kejadian itu. Orang muda dan kuat seperti itu mungkin bukan berasal dari dunia bela diri, kata Dongfang Lu dengan serius, orang ini mungkin murid inti dari sekte terkenal. Mungkinkah Along telah membuat masalah di sekte pedang? Jika dia adalah murid sekte pedang, maka ini akan menjadi masalah besar. Saat ini, kita tidak tahu apakah orang ini nyata atau tidak. Kita perlu menemukan cara untuk memancingnya keluar.
Apapun identitasnya, dia sekarang telah melanggar aturan sekte dan dunia sekuler, sangat merusak prestise dan kepentingan keluarga Dongfang kita. Bahkan jika dia adalah murid sekte pedang, kita punya cukup alasan untuk menghukumnya. Kata Dongfang Seng dengan marah. Benar sekali, keluarga Dongfang telah berdiri di kota Ziyun selama ratusan tahun, dan kami tidak akan pernah membiarkan orang luar menginjak-injaknya sesuka hati. Siapapun dia, kami akan mencari keadilan. Kata Dongfang Lu dengan suara berat. Patriark, mohon maafkan kelancaran saya, tetapi sebelum orang ini pergi, dia sombong dan membual, menantang wibawa Tetua Agung. Dia bahkan membuat klaim yang keterlaluan bahwa jika Tetua Agung ingin melawannya, harus ada taruhan yang besar. Sepertinya dia datang untuk keuntungan pribadi. Mengapa kita tidak mengikuti bualannya dan memancingnya? Kata Wolf Fang. Beraninya dia, karena orang gila ini begitu sombong, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Dongfang Seng sangat marah. Dia sudah menghancurkan sekolah bela dirinya, tetapi sekarang dia bahkan mencoba untuk bersekongkol melawannya. Hehe, karena orang gila ini ingin mengambil keuntungan dari keluarga Dongfang kita, maka sebagai tuan rumah, keluarga Dongfang tidak boleh pelit. Kita akan menggunakan aula harta suci sebagai taruhan dan menyebarkan masalah ini. Dongfang Lu cukup murah hati dalam menghadapi ahli misterius itu. Aula harta suci, ini, Dongfang Seng agak khawatir. Semua orang tahu bahwa aula harta suci adalah jantung keluarga Dongfang, tempat penyimpanan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dengan kekuatan tetua Seng, dia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi orang ini? Dongfang Lu merenung. Berkat kepercayaan sang kepala keluarga, jika orang gila ini berani menampakkan diri, aku pasti akan melumpuhkannya, membalas penghinaan ini untuk keluarga Dongfang kita, dan mengembalikan martabat kita. Dongfang Seng bersumpah. Karena orang gila ini bersembunyi dengan sangat baik, mari kita beri dia cukup banyak sensasi. Selama dia di sini untuk mencari keuntungan, dia pasti akan langsung masuk ke perangkap kita. Nada suara Dongfang Lu dipenuhi amarah saat dia memerintahkan, Wolf Fang. Segera kirimkan tantangannya. Besok pukul 7-9 pagi, keluarga Dongfang kita akan menyiapkan arena pertarungan dan menunggu para penantang. Iya, Wolf Fang menghela napas lega dan membungkuk untuk pamit. Kota Awan Ungu. Setelah berita tentang pembubaran Akademi Seni Bela Diri Tianwu menyebar ke seluruh kota, banyak orang tetap skeptis. Tak lama kemudian, keluarga Dongfang memberikan kejutan lain. Rumor, keluarga Timur telah mengeluarkan deklarasi perang. Fakta perang apa? Aku dengar besok di Chenxi pukul 7-9 pagi keluarga Dongfang akan mendirikan arena pertarungan, dengan tetua Dongfang Seng mewakili keluarga Dongfang dalam pertempuran itu. Terlebih lagi, keluarga Dongfang akan menggunakan aula harta suci sebagai tempat pertarungan untuk pertempuran ini. Aula harta suci, ini adalah sumber kehidupan bisnis keluarga Dongfang. Tampaknya keluarga Dongfang benar-benar bertekad untuk menghadapi orang gila ini. Tentu saja, sebagai penguasa kota Ziyun, keluarga Dongfang sangat menghargai reputasi dan prestisenya di atas segalanya. Fakta bahwa sekolah seni bela diri Tianwu telah dibubarkan secara terbuka telah sangat melanggar prestise dan kepentingan keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang tidak akan pernah mentolerir orang gila ini terus berkeliaran bebas. Aku dengar ahli misterius ini sangat kuat. Bahkan Master Pavilion Taring Serigala pun dengan mudah dikalahkan. Kurasa dia sudah mencapai alam inti emas. Sepertinya besok pasti akan menjadi pertempuran sengit sampai mati. Aku tak sabar untuk menyaksikannya. Kota itu kembali gempar, dipenuhi kegembiraan. Sudah lama sekali sejak seluruh kota Ziyun begitu meriah. Beberapa pedagang yang tidak jujur, memanfaatkan kesempatan langka ini untuk meraup keuntungan, mendirikan tempat perjudian, dengan seorang ahli misterius menawarkan peluang hingga 10 kali lipat taruhan, yang dengan cepat menarik banyak orang untuk memasang taruhan. Beberapa orang bahkan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Sulit diprediksi berapa banyak yang akan bersukacita dan berapa banyak yang akan mempertimbangkan bunuh diri setelah pertempuran besok. Sementara itu, Lin Chen, yang menjadi pusat perhatian, bersembunyi di ruang kerja rahasia Qin Yuanshan di rumah Qin, dengan santai bermain catur bersama calon mertuanya. Xiao Chen, ini langkah berisiko yang kau ambil. Satu langkah salah dan kau bisa kalah dalam seluruh permainan. Kau perlu memikirkannya dengan matang, kata Qin Yuanshan dengan sungguh-sungguh. Lin Chen sepertinya sudah merencanakan langkahnya. Dia meletakkan sebuah bidak dan tertawa, hehe, anak muda harus memiliki keberanian tanpa takut. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Qin Yuanshan terkejut. Langkah Lin Chen yang tiba-tiba membuatnya lengah, jadi dia berhenti bermain catur dan bertanya dengan serius, kembali ke intinya, maukah kau menerima tantangan untuk besok? Tentu saja, keluarga Dongfang telah mempertaruhkan seluruh aula Sengbao untuk ini. Ini seperti domba gemuk yang besar, dan aku harus menelannya bulat-bulat. Lin Chen tertawa. Xiao Chen, hal yang paling tabu dalam kultivasi adalah tidak sabar untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Pamanmu berpikir bahwa kultivasimu meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, dan ranahmu belum sepenuhnya terkonsolidasi. Sungguh tidak pantas bagimu untuk bertarung, kata Qin Yuanshan dengan ekspresi serius. Lagi pula, Dongfang Seng telah mengkonsolidasi ranah inti emas tingkat 2 selama beberapa tahun. Baik dari segi kultivasi maupun fondasi, dia jauh lebih unggul darimu. Paman, jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak kupastikan. Sama seperti saat kita pertama kali bertemu, Paman pasti sudah tahu kepribadianku. Aku tidak akan pernah mundur. Lin Chen tersenyum tipis.
Aku akui kau memiliki fisik yang luar biasa, keberanian yang istimewa, dan bakat yang menakjubkan. Tetapi pamanmu dan Dongfang Seng sama sekali tidak berada di level yang sama. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku khawatir kau akan mengalami lebih banyak kerugian. Qin Yuanshan berkata dengan nada serius. Hehe, paman rela mengorbankan kepentingan keluarga demi menepati janji. Bagaimana mungkin aku, Xiao Chen, berani mengecewakan paman? Lin Chen dengan percaya diri menyatakan, paman tidak perlu khawatir. Aku jamin akan memberi paman kejutan besar besok. Aku tak berani membayangkan apakah akan ada kejutan. Bahkan jika kau bisa mengalahkan Dongfang Seng, seluruh keluarga Dongfang tidak akan membiarkanmu berhasil. Terutama Dongfang Lu, yang licik dan berbahaya. Aku khawatir dia akan diam-diam mencelakaimu. Qin Yuanshan menghela napas dan berkata, jika Yao Er mengetahuinya, dia akan menyalahkanku karena tidak mencegahmu tepat waktu. Jika benar-benar terjadi sesuatu yang buruk, aku akan kesulitan menjelaskannya kepada Yao Er. Keluarga Dongfang adalah keluarga terhormat dengan sejarah ratusan tahun, dan mereka selalu menghargai reputasi mereka. Di depan umum, saya ragu keluarga Dongfang akan berani bercanda tentang prestise dan reputasi mereka yang telah berusia berabad-abad, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Namun bahaya sebenarnya adalah mudah menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menangkis panah di tempat gelap. Qin Yuanshan berbicara dengan sungguh-sungguh dan serius, tidak ingin Lin Chen mengambil risiko. Hehe, aku tidak pernah takut pada siapapun dalam hal taktik licik. Lin Chen tersenyum licik, memegang beberapa kartu truf ampuh di tangannya, bahkan tidak takut dengan langkah Dongfang Lu. Kau benar-benar keras kepala. Sekarang aku khawatir tentang masa depanmu dengan Yao Er, kata Qin Yuanshan tanpa daya. Paman, santai saja dan saksikan pertunjukannya. Aku pasti akan merebut kembali semua yang telah hilang dari keluarga Qin. Kata Lin Chen dengan tegas dan percaya diri. Hah, gelombang aku masih terlalu muda dan gegabah. Qin Yuanshan menghela napas pahit. Hehe, kurasa paman sebaiknya fokus pada permainan, kalau tidak Xiao Chen akan terlalu malu untuk mengakhiri permainan. Lin Chen tersenyum licik. Aku mendengarnya. Qin Yuanshan melirik papan catur, sibuk memberi instruksi kepada Lin Chen, dan teralihkan perhatiannya. Sebelum dia menyadarinya, papan catur hampir hancur akibat serangan Lin Chen. Dia dengan marah berteriak, dasar bocah, kau berani-beraninya bersekongkol melawan calon mertuamu. Haha, tidak ada ayah dan anak di papan catur, apalagi dia calon menantumu. Aku tidak akan menahan diri, canda Lin Chen. Bagus sekali, kau menang lebih dulu di ronde ini, ayo main lagi. Qin Yuanshan bertekad untuk menang, bagaimana mungkin dia kalah dari calon menantunya. Dengan cara ini, mereka bermain catur siang dan malam, sepenuhnya larut dalam permainan, tanpa menyadari pengaruh eksternal apapun. Bagian 858. Keesokan harinya. Kota Awan Ungu, arena seni bela diri. Arena itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, ramai dan padat, seolah-olah jalanan sepi, semuanya dengan penuh antusias menantikan duel antara keluarga timur dan sosok misterius yang penuh kekuatan itu. Di atas panggung seni bela diri, sebuah kursi besar disiapkan, dan tetua pertama, Dongfang Seng, duduk dengan anggun dan tenang, setelah menyiapkan arena dan menunggu penantang. Di mimbar tinggi itu, para tetua, termasuk Dongfang Lu, dan kepala beberapa keluarga besar di kota itu duduk dengan hikmat. Adapun keluarga Qin, tentu saja tidak ada kursi yang kosong. Namun, karena penindasan baru-baru ini oleh keluarga Dongfang, keluarga yang dulunya terbesar kedua telah kehilangan kejayaannya dan sekarang diperlakukan sebagai keluarga kecil, sengaja dipinggirkan ke sudut paling terpencil. Namun, Qin Yuanshan tetap tenang, duduk dengan tenang dan terkendali, tidak menunjukkan kemarahan atas kebohongan yang disengaja oleh keluarga Dongfang. Para tetua di belakangnya hanya bisa berdiri di sana, mendidih karena marah tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Saudara Lu, siapakah bajingan ini yang berani menantang wewenang tetua Seng? Orang pertama yang berbicara adalah Huang He, kepala keluarga Huang, yang bertubuh gemuk, bertelinga besar, dan berwajah berminyak. Sejak keluarga Qin ditindas, keluarga Huang berkembang pesat, naik menjadi keluarga terkuat kedua di kota Ziyun. Semua bisnis mereka adalah anak perusahaan dari keluarga Dongfang. Kesombongan masa muda adalah kelemahan umum di antara semua anak muda, Dongfang Lu merenung. Namun, pemuda ini telah bertindak terlalu sombong, melanggar martabat dan reputasi keluarga Dongfang kita secara serius. Tentu saja, dia tidak bisa dimaafkan. Iya, anak muda zaman sekarang memang tidak takut dan gegabah, tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka benar-benar pantas dihukum. Huang He terkekeh. Setelah mengetahui hal ini, keluarga Huang segera mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya kami untuk mencari di seluruh kota, tetapi kami tidak menemukan orang yang mencurigakan. Saya menduga pencuri kecil ini mungkin takut pada otoritas keluarga Dongfang dan tidak tahan tekanan, sehingga dia sudah melarikan diri dari kota Ziyun. Kau harus cukup sabar. Dongfang Lu tidak berkata apa-apa lagi dan menutup matanya untuk beristirahat. Di bawah platform seni bela diri. Bukankah seharusnya Chen-Si pukul 7-9 pagi? Sudah hampir tengah hari, kenapa ahli misterius itu belum juga muncul? Mungkinkah dia mengundurkan diri? Mengingat situasi ini, jika orang itu bijak, bersembunyi dan menunggu badai datang adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi, selama ini kita menunggu sesuatu yang sia-sia.
Itu belum tentu benar. Orang gila ini berani menantang keluarga timur dan dengan mudah mengalahkan Master Pavilion Pedang Serigala. Dia pasti memiliki kekuatan. Terlebih lagi, keluarga timur telah menjaminkan seluruh aula harta suci. Aula harta suci sangat berharga, dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika orang gila itu datang untuk mencari keuntungan, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bagian yang menggiurkan ini. Berani meminta keuntungan dari keluarga Dongfang itu seperti meminta kulit harimau. Anak muda zaman sekarang semakin arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa melakukan apa saja hanya karena mereka memiliki kekuatan? Semua orang mulai berbicara serentak, mendiskusikan masalah itu dengan penuh semangat. Di tengah keramaian yang padat, berdiri seorang wanita berpakaian sederhana, wajahnya tertutup kerudung. Meskipun wajahnya tertutup, sosoknya yang anggun dan memikat tetap tak terbantahkan. Siapa sebenarnya dia? Wanita itu merenung dengan sangat terkejut. Meskipun orang ini juga menyinggung sekolah seni bela diri Qin, itu sama sekali tidak berpengaruh pada situasi keluarga Qin saat ini. Tampaknya itu adalah tindakan yang disengaja, dan sepertinya tujuan utama ahli misterius ini masih terkait dengan keluarga Dongfang. Tapi ini juga hal yang baik, setidaknya ada seseorang yang maju untuk menghadapi keluarga Dongfang. Sampai menjelang tengah hari, matahari bersinar terik, tetapi pakar misterius legendaris itu masih belum muncul. Dongfang Seng duduk sendirian di platform bela diri, terpapar terik matahari hampir sepanjang hari. Wajahnya hampir merah karena panas, dan ia basah kuyup oleh keringat. Namun di depan semua orang, ia terjebak dalam dilema dan hanya bisa menekan amarahnya serta mempertahankan keadaan. Dasar binatang, lebih baik kau jangan muncul hari ini, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dongfang Seng mendidih karena marah, tetapi tidak tahu harus melampiaskannya di mana. Dongfang Lu tetap tenang dan terkendali, memejamkan mata untuk beristirahat, merasa benar-benar nyaman. Adapun Huang He dan yang lainnya, mereka berulang kali menyeka keringat, emosi mereka semakin memuncak. Patriark, orang itu sepertinya tidak terlalu takut untuk menerima tantangan, kan? Keluarga Dongfang telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar, jelas berniat untuk menjebak anak itu. Orang yang cerdas pasti akan mundur. Setelah badai berlalu, mereka bisa melarikan diri dari kota Xiyun tanpa cedera. Dengan begitu, keluarga Dongfang tidak akan punya kesempatan untuk menemukannya, sekeras apapun mereka berusaha. Sungguh disayangkan, saya kira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Para tetua keluarga Qin berbicara dengan suara berbisik. Tuan-tuan, mari kita amati dengan tenang dan jangan bicara lagi. Qin Yuanshan bergumam, diam-diam menggelengkan kepalanya, apakah anak ini mencoba memancing kemarahan keluarga Dongfang? Kenapa mereka belum datang juga? Aku sudah mempertaruhkan semua yang kumiliki untuk ini, apakah semuanya akan sia-sia? Saya rasa itu tidak mungkin. Aku begadang semalaman menantikan pertempuran ini, dan aku ditempatkan di sini untuk mengamankan posisi yang bagus. Tapi anak itu terlalu pengecut untuk bertarung. Sungguh sia-sia energiku. Saya cukup terkesan dengan anak ini ketika mendengar tentang keberaniannya kemarin, tetapi saya tidak pernah menyangka dia akan menjadi pengecut. Arena itu dipenuhi dengan gumaman dan keluhan, namun tak seorang pun pergi, karena tak seorang pun ingin melewatkan tontonan ini. Akhirnya, tak mampu menahan diri lagi, Dongfang Seng berdiri, mengamati seluruh arena, dan berkata dengan suara berat, "Tuan, aku tahu kau bersembunyi di sini. Kau berani memprovokasiku, namun kau tak berani menunjukkan dirimu untuk bertarung. Keluarga Dongfang kami telah menunjukkan ketulusan kami sepenuhnya, bahkan menawarkan hadiah duel dengan aula harta suci. Apakah kau tidak tergoda sama sekali? Jika kau bisa mengalahkanku, keluarga Dongfang kami tidak akan pernah mempersulitmu lagi." Setelah jeda, Dongfang Seng melanjutkan, "Tentu saja, kesabaranku juga terbatas. Aku akan memberimu waktu setengah batang dupa lagi. Setelah waktu habis, duel akan batal, dan kau akan dianggap menyerah dalam pertempuran ini." Itu saja. Sebuah suara yang jelas dan sedikit menggoda bergema dari balik kerumunan, "Cuaca seindah ini, bukankah seharusnya kita menikmatinya? Mengapa terburu-buru?" Suara ini menimbulkan kehebohan di seluruh aula. Hah? Dongfang Lu, yang sedang beristirahat di balik pintu tertutup, tersentak seolah disambar petir. Matanya yang tajam terbuka lebar, dan dengan indera yang kuat, ia mengikuti suara itu dan mengamati kerumunan besar tersebut. Mereka sudah datang. Siapakah dia? Kamu ada di mana? Semua orang melihat sekeliling, merasa bahwa semua orang di sekitar mereka sangat mencurigakan. Wanita misterius yang bersembunyi di kerumunan itu mengerutkan kening, tampak sangat terkejut mengapa suara ini terdengar begitu familiar. Sepertinya sengaja disamarkan. Tokoh utama akhirnya tiba. Para tetua keluarga Qin sangat gembira. "Hah, gelombang, aku sebenarnya tidak ingin kau datang." Qin Yuanshan menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam hati. Tiba-tiba, kerumunan di belakang mereka bergerak, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat mendorong arus orang yang padat itu untuk berpisah. Kemudian, saat matahari terbenam bersinar terang, sesosok muncul, menembus kerumunan seolah ingin menyelimuti semua orang dalam bayangannya. Sekilas, tampak sosok yang tegap dan angkuh, mengenakan jubah putih bersih. Dengan sikap acuh tak acuh dan sedikit lelah, ia berjalan santai menuju kerumunan, seolah tak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya, seperti sedang berjalan-jalan santai di taman kerajaannya sendiri. Rambut hitamnya yang terurai, ekspresinya yang tenang, dan parasnya yang tampan,
terutama matanya yang tampak berkilau dengan ketajaman yang menyilaukan di bawah sinar matahari, membuatnya tampak tinggi dan elegan, seperti batang bambu hijau. Auranya setenang air, dan wajahnya yang tersenyum seolah datang bersama hembusan angin, memberikan rasa tenang dan nyaman kepada orang-orang. Meskipun Lin Chen tampak beradab dan berbudaya, aura luar biasanya sangat mencolok. Apakah itu dia? Dia tampak cukup beradab. Benarkah dia pakar misterius legendaris itu? Bukankah kau pernah mendengar pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Orang ini berani menunjukkan dirinya di depan umum, tidak takut dengan formasi yang dipasang oleh keluarga Dongfang. Keberanian seperti inilah yang luar biasa. Aku sangat gembira, penantian panjang ini sepadan. Seluruh tempat acara dipenuhi sorak-sorai, seolah-olah Lin Chen langsung menjadi superstar, pusat perhatian. Itulah orangnya. Meskipun dia telah merusak sekolah seni bela diri Qin kami, aku tidak bisa membencinya sekarang. Kau sudah membuat kami menunggu, jangan mengecewakan kami. Para tetua keluarga Qin diam-diam merasa gembira dan penuh antisipasi. Namun, Qin Yuanshan tetap tenang, tidak berani menunjukkan emosi yang tidak biasa. Makhluk ini berani menampakkan diri dan mencari kematian. Wolfang menggertakkan giginya karena benci. Ketika Dongfang Seng pertama kali melihat Lin Chen, dia juga sangat terkejut, dia memiliki temperamen yang mirip dengan Ah Long. Dia memang bukan orang biasa. Tidak heran Lang Feng dikalahkan olehnya. Dongfang Lu mengerutkan kening, matanya yang tajam seperti pedang menatap Lin Chen seperti paku. Ia berpikir dengan heran, teknik kultivasi macam apa yang dipraktikkan anak ini. Ia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga bahkan aku pun tidak bisa melihatnya. Terlebih lagi, ia tetap tenang dan terkendali di hadapan kekuatan seluruh keluarga Dongfang. Ia benar-benar luar biasa. Ya, sikap Lin Chen sama sekali tidak seperti seorang praktisi seni bela diri, dia lebih tampak seperti seseorang dari sekte bergengsi. Justru itulah efek yang diinginkan Lin Chen, untuk memberikan aura misteri pada orang-orang, sehingga keluarga Dongfang akan waspada. Saat ini juga, saat Lin Chen berjalan mendekat, kerumunan orang bubar dengan sendirinya, menatapnya dengan berbagai tatapan kompleks dan selalu berubah, mulai dari kejutan dan rasa ingin tahu hingga keraguan dan kekaguman. Tepat saat Lin Chen mengikuti langkah-langkah itu, matanya bertemu dengan mata wanita misterius tersebut. Hanya dalam pandangan sekilas yang tak disengaja, keduanya merasakan gejolak aneh di hati mereka. Tatapan matanya itu, wanita misterius itu terkejut, jantungnya berdebar kencang. Aneh, mengapa aku merasa sangat gelisah tanpa alasan? Apakah ini hanya imajinasiku? Lin Chen juga tercengang, berpikir dalam hati, perasaan yang aneh, mungkinkah dia? Lin Chen memiliki kecurigaan, tetapi untuk menghindari menarik perhatian Dongfang Lu dan yang lainnya, dia tidak berani terlalu lama menatap wanita misterius itu. Setelah melirik sekilas, dia menenangkan diri dan berjalan menuju arena pertarungan. Tatapan tajam dan dalam Dongfang Seng tak pernah lepas dari Lin Chen dari awal hingga akhir. Layaknya seorang raja, ia memandang rendah Lin Chen dengan dingin dan meremehkan. Fiuh. Sosok Lin Chen sedikit berkedip, dan seperti layang-layang cahaya, dia diam-diam dan perlahan melompat ke atas arena pertarungan. Saat Lin Chen mendarat dengan selamat, pemandangan yang luas itu menjadi sunyi mencekam, Anda bisa mendengar suara jarum jatuh, bahkan detak jantung yang berdebar kencang pun terdengar. Bagian 859. Semua mata tertuju pada arena pertarungan dan pada Lin Chen. Harus diakui bahwa kemampuan Lin Chen untuk tetap bersembunyi dari mata dan telinga keluarga Dongfang begitu lama adalah suatu prestasi yang luar biasa. Hal ini saja sudah membuatnya mustahil untuk diabaikan. Akhirnya kau muncul juga. Kukira kau akan bersembunyi selamanya. Ejek Dongfang Seng. Wajahnya memerah karena kepanasan terik matahari begitu lama, ditambah amarah yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Maaf sudah membuat Anda menunggu, kata Lin Chen dengan tenang. Tidakkah kau tahu ini sudah lewat waktu yang ditentukan? Jika kau seorang seniman bela diri, kau seharusnya tidak mengingkari janji. Kata Dongfang Seng dingin. Kau yang menentukan waktunya, tapi aku tidak menyetujuinya. Asalkan aku bisa menepati janji hari ini, aku bisa datang kapanpun aku mau, kata Lin Chen dengan tenang. Kau hanya sedang bersikap sarkastik, kan? Dongfang Seng mencibir. Mengolok-olok, ini hanya beberapa momen yang terlewatkan. Pasti tetua agung dari keluarga Dongfang yang terhormat tidak akan sepicik itu. Kata-kata Lin Chen mengandung sedikit sarkasme. Baiklah, mau kau datang lebih awal atau terlambat, hasilnya tetap sama. Wajah Dongfang Seng muram saat ia menahan amarahnya. Sama sepertimu, aku juga berpikir begitu, kata Lin Chen. Tanpa dendam atau permusuhan, kau secara terbuka meremehkan sekolah bela diri saya dan melukai salah satu anggota kunci saya. Perilaku arogan dan bodohmu telah sangat melanggar martabat dan reputasi keluarga Dongfang. Apa hukumanmu? Kata Dongfang Seng dengan marah. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Lin Chen mencibir. Sebagai seniman bela diri, bukankah wajar untuk berlatih tanding dengan orang-orang dari sekolah bela diri? Keluarga Dongfangmu berani membuka sekolah bela diri, namun kau tidak berani menerima tantangan dari orang lain. Itu tidak masuk akal, bukan? Benar sekali, karena ini adalah sekolah bela diri, sangat wajar untuk menerima tantangan dari para ahli bela diri dari segala arah. Dongfang Lu akhirnya berbicara, lalu merenung, namun, tindakanmu sudah keterlaluan. Kau telah melewati batas dalam pertukaran bela diri dan melanggar reputasi serta kepentingan keluarga Dongfang kami.
Terus terang saja, kau dengan sengaja membuat masalah. Aku datang ke sini sesuai kesepakatan, bukan untuk mendengarkan ceramahmu. Kata Lin Chen dengan suara berat. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Ini adalah aturan kuno. Jika keluarga timurmu tidak mampu kalah, katakan saja. Tidak perlu sengaja memberi diri kalian kata-kata yang muluk-muluk. Lancang. Para tetua keluarga Dongfang sangat marah, bahkan Dongfang Seng pun berdiri dan meraung-raung dengan amarah. Itu sangat luar biasa. Apakah ini dianggap mendominasi? Ini sama saja bunuh diri. Saya sudah tinggal di kota Ziyun selama bertahun-tahun, dan ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seseorang berani menamparkan wajah keluarga Dongfang di depan umum, terutama anak muda seperti dia. Ini benar-benar membuka mata. Para penonton mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dengan pendapat yang beragam. Sungguh, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku harus mengakui kekalahan dalam hal keberanian seperti itu. Sejujurnya, sekarang aku malah merasa anak ini cukup enak dipandang. Para tetua keluarga Qin diam-diam merasa senang. Mereka telah ditindas oleh keluarga Dongfang hingga hampir mati lemas, dan sekarang akhirnya ada seseorang yang maju untuk menyerang keluarga Dongfang. Sungguh menggembirakan. Anak ini belum banyak berubah sifatnya. Dia pasti akan menderita di masa depan. Demi masa depan Yaoer, kita benar-benar perlu meluangkan waktu untuk berbicara baik-baik dengannya setelah ini selesai. Qin Yuanshan menghela napas dalam hati. Meskipun Lin Chen memiliki banyak kualitas yang patut dikagumi, kepribadiannya selalu menjadi masalah baginya. Dia, mata indah wanita misterius itu berkedip. Aura itu, keberanian itu, ditambah dengan punggung yang familiar itu, membuatnya agak bingung, itu dia. Mungkinkah itu dia, atau aku hanya sangat merindukannya sehingga aku mengalami ilusi ini. Melihat Lin Chen tampak tak kenal takut, Dongfang Lu merasa agak gelisah dan berpikir, kesombongan masa muda-muda runtuh, dan itu bukanlah hal yang baik. Patriark Dongfang, mari kita berterus terang. Anda sampai menggunakan aula harta suci sebagai kesepakatan duel, hanya untuk menjebak saya. Sekarang setelah saya datang sesuai kesepakatan, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah kesepakatan duel ini akan benar-benar dihormati? Kata Lin Chen dengan suara berat. Bocah tak tahu malu, keluarga Dongfang kami terkenal di seluruh dunia, dan kami tidak pernah mengingkari janji. Jika kau bisa mengalahkanku, aula harta suci akan otomatis diserahkan kepadamu. Dongfang Seng mendengus. Maaf, Anda hanya seorang tetua klan, tidak cukup berpengaruh. Saya ingin mendengar janji pribadi dari kepala keluarga Dongfang. Lin Chen langsung membantahnya. Kau, Dongfang Seng sangat marah hingga wajahnya berubah hijau. Dongfang Lu juga tampak malu, tetapi dia tidak mengungkapkan perasaan batinnya. Dia berkata dengan suara berat, benar. Keluarga Dongfang kami telah berdiri di kota Ziyun selama ratusan tahun. Kami menghargai integritas dan reputasi. Jika Anda dapat mengalahkan tetua Dongfang Seng, keluarga Dongfang kami tentu akan menghormati perjanjian duel dan tidak akan pernah mempersulit Anda lagi. Baiklah, aku merasa lega mendengar Patriark Dongfang mengatakan itu. Lin Chen mengangguk. Namun, keluarga Dongfang kita telah menunjukkan ketulusan kita. Bagaimana jika kau kalah? Tanya Dongfang Lu dengan suara berat. Ia tidak khawatir tentang kekuatan Lin Chen, melainkan tentang sekte dan status yang diwakili Lin Chen. Aku kalah, jadi aku serahkan pada mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Jawab Lin Chen tanpa ragu. Baiklah, itu persis jawaban lugas yang kuinginkan. Kata Dongfang Lu dengan wajah muram. Karena Lin Chen sudah menjelaskannya di depan umum, tidak perlu khawatir tentang seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Dia terlalu impulsif, tidak menahan diri, seperti sebelumnya. Tapi anak ini cerdik, dia benar-benar berani menerima tantangan seperti yang dijanjikan, jadi dia pasti cukup percaya diri, pikir Qin Yuanshan dalam hati. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang dan melihat bagaimana Lin Chen akan bertindak. Dulu, ketika Lin Chen masih berada di alam bela diri sejati, dia berani menantang para ahli di alam bela diri roh. Sekarang setelah dia mencapai alam inti emas, kekuatannya tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Ini semakin mirip dengan aslinya. Jantung wanita misterius itu berdebar kencang karena gembira, dipenuhi dengan antisipasi. Adapun Lin Chen, dia tentu saja sudah siap. Untuk berjaga-jaga jika Dongfang Lu mengingkari janjinya, Lin Chen telah mengisi cermin pengumpul Yuan dengan energi. Bahkan jika dia dikalahkan, dia masih bisa lolos tanpa cedera. Adapun Dongfang Seng, Lin Chen benar-benar tidak menganggapnya serius sebagai kultivator inti emas tingkat 2 biasa. Karena kedua belah pihak telah menyampaikan janji mereka dengan jelas, kapan kita bisa bertarung? Tanya Lin Chen. Kau sangat ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu kapan saja. Dongfang Seng, yang telah lama menahan amarahnya, melepaskan auranya, dan kursi di belakangnya langsung berubah menjadi debu. Mereka sudah datang. Entah itu naga atau cacing, kita akan segera mengetahuinya. Tetua Dongfang Seng sudah lama tidak bergerak, ini benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Seluruh tempat acara dipenuhi sorak-sorai, itu sangat menggembirakan. Dongfang Lu, mengikuti tren yang berlaku, menyatakan dengan suara berat dan berwibawa, perjanjian duel berlaku dan tidak akan dibatasi. Meskipun Dongfang Seng sangat marah dan agak tidak bisa menahan diri, dia tidak sepenuhnya bisa melihat kekuatan Lin Chen yang sebenarnya, jadi dia berpura-pura murah hati dan berkata dengan nada meremehkan, jangan bilang aku menindas yang lemah, aku akan membiarkanmu yang bergerak duluan.
Jangan coba-coba mengintimidasi saya dengan senioritas Anda. Saya tidak pernah takut pada Anda sejak saya berani menerima tantangan. Kata Lin Chen dingin. Jadi, jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Jangan buang-buang napas dengan basa-basi yang tidak berarti ini. Hukuman mati di pengadilan. Dongfang Seng diliputi amarah. Kilatan dingin terpancar dari matanya, sebuah pedang merah menyala muncul di tangannya. Di bawah terik matahari, pedang itu berkilauan dengan ketajaman yang memikat. Urat api, kultivator pedang, tampaknya kekuatan Dongfang Seng memang luar biasa. Selain itu, Dongfang Seng menduga bahwa Lin Chen mungkin adalah murid sekte pedang, jadi dia sengaja memperlihatkan pedangnya untuk menguji identitas Lin Chen. Dengan memadukan realitas dan ilusi, kebenaran dan kepalsuan, Lin Chen ingin meninggalkan keluarga Dongfang dengan perasaan ketidakpastian. Melihat Dongfang Seng mengacungkan pedangnya, Lin Chen tidak ragu-ragu. Dengan tenang dan santai, ia memperlihatkan pedang api es miliknya, meskipun auranya tampak biasa saja. Keduanya menampilkan kontras yang mencolok dalam kehadiran mereka yang mengesankan. Seorang kultivator pedang. Semua orang terkejut, terutama Dongfang Lu dan kelompoknya, yang ekspresinya menjadi agak muram. Seorang kultivator pedang. Mungkinkah dia murid sekte pedang? Kurasa memang begitu. Memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, berani menantang otoritas keluarga timur, hanya murid-murid sekte pedang di seluruh domain pedang surgawi yang memiliki energi dan momentum seperti itu. Itu menarik. Jika dia benar-benar murid sekte pedang, maka keluarga timur mungkin harus lebih waspada. Semua orang terkejut, tetapi melihat Lin Chen memperlihatkan pedangnya, seluruh penonton menjadi semakin bersemangat dan penuh antisipasi. Pedangnya, wanita misterius itu tampak semakin bingung, karena pedang di tangan Lin Chen sama sekali tidak dikenalnya, tetapi jelas bukan senjata biasa. Seorang kultivator pedang, mungkinkah dia benar-benar musuh tangguh yang diprovokasi Ah Long di sekte pedang? Dongfang Seng juga terkejut, murid sekte pedang muda yang menjanjikan seperti itu tidak mungkin memiliki identitas dan latar belakang yang sederhana. Itu juga yang kupikirkan. Dongfang Seng berkata dengan suara berat, pedang tidak memiliki mata, tetapi aku tidak pernah membunuh orang tak dikenal. Sebutkan namamu. Naga Baja, jawab Lin Chen. Omong kosong, nama putra sulungku di sekte pedang adalah Naga Pedang. Dongfang Seng sangat marah. Ada banyak sekali orang di dunia ini yang memiliki nama yang sama. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Kami tidak ada hubungannya, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Baiklah, bagus sekali. Karena kau begitu sombong dan kurang ajar, maka jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku. Dongfang Seng sangat marah. Pedangnya berkilat, dan niat pedang yang sangat tajam dilepaskan. Dari segi niat pedang dan kemampuan berpedang, Dongfang Seng juga tidak buruk. Dalam sekejap, arus udara dari segala arah menjadi bergejolak, seperti air mendidih, dengan arus udara panas yang menyengat mengamuk dan mengguncang seluruh arena pertempuran dengan hebat. Energi pedang yang sangat dahsyat. Tidak, ini adalah niat pedang. Aku dengar tetua Dongfang Seng berhasil memahami niat pedang tertinggi setahun yang lalu. Niat pedang adalah transendensi dan sublimasi dalam jalan pedang. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan mereka yang telah memahami niat pedang dan mereka yang belum memahaminya sangatlah jauh berbeda. Kerumunan itu tersentak kaget dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri, mata mereka tertuju lurus ke depan. Apakah ini kekuatan niat pedang? Qin Yuanshan juga terkejut dan diam-diam khawatir tentang Lin Chen. Dia tahu bahwa kultivasi Lin Chen tidak sederhana, tetapi memahami niat pedang tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga penempaan waktu. Memang, tetua Seng cukup sibuk tahun ini. Pemahaman dan penguasaannya terhadap niat pedang tampaknya telah meningkat pesat. Dongfang Lu mengangguk sedikit, dengan penuh keyakinan pada kekuatan Dongfang Seng, jika tidak, dia tidak akan mempertaruhkan seluruh aula harta suci. Niat pedang, sepertinya dia benar-benar dalam situasi sulit. Wanita misterius itu merasa khawatir tanpa alasan yang jelas, seolah-olah dia pernah melihat adegan ini sebelumnya. Niat pedang. Lin Chen telah memahami niat pedang ketika dia berada di alam bela diri roh. Dalam hal niat pedang, Lin Chen sudah hampir mencapai tingkat penguasaan. Bagian 860. Arena pertarungan. Lin Chen dan Dongfang Seng berdiri saling berhadapan. Dongfang Seng langsung melepaskan niat pedangnya, menampilkan aura yang angkuh dan mematikan. Sebaliknya, Lin Chen tetap tak terpengaruh, wajahnya setenang air yang tenang, pikirannya tenteram. Hanya matanya yang tajam seperti baja, seolah mampu melihat menembus segalanya, dengan saksama mengamati setiap gerak Dongfang Seng. Mentalitas dan semangat anak ini sungguh luar biasa. Sepertinya tetua Seng akan kesulitan menghadapinya, pikir Dongfang Lu dalam hati, ekspresinya menjadi lebih serius. Dongfang Seng juga merasakan bahwa tingkah laku Lin Chen cukup aneh. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki aura tenang dan percaya diri, yang membuat Dongfang Seng merasa gelisah dan bersalah. Hehe, seberapa besar kamu tumbuh beberapa hari terakhir ini? Qin Yuanshan terkekeh dalam hati, merasa tidak terlalu khawatir, melainkan lebih penasaran dan penuh harapan. Wanita misterius itu juga bingung dan tercengang. Melihat sosok yang begitu angkuh dan menyendiri itu, dia merasa sangat gelisah, mereka jelas dua orang yang berbeda, jadi mengapa mereka memiliki aura yang begitu mirip. Konfrontasi itu telah berlangsung cukup lama, dan seiring meningkatnya intensitas niat untuk menggunakan pedang, suasana di arena menjadi tegang.
Semua orang menahan napas, memfokuskan perhatian sepenuhnya pada dua orang di atas panggung. Tidak, aura anak ini terlalu aneh, aku sama sekali tidak bisa menembusnya. Jika aku berhadapan dengannya terlalu lama, itu akan memberi tekanan tak terlihat pada pikiranku. Dongfang Seng berkeringat dingin dan berkata tanpa ampun, karena dia suka bersikap angkuh, maka aku akan menguji kekuatannya terlebih dahulu. Ya, kini, Dongfang Seng mewakili prestise, reputasi, dan kepentingan seluruh keluarga Dongfang. Di bawah pengawasan semua orang, Dongfang Seng tidak punya alasan untuk gagal atau mundur. Tanpa ragu-ragu, Dongfang Seng berkata dingin, karena kau suka bermain-main dan tidak berniat bertindak, maka aku tidak akan bersikap sopan. Dentang. Energi pedang meraung, cahaya dingin menyambar, dan arus udara yang gelisah berputar dan mengamuk. Kemudian, saat niat pedang itu meluap, arus udara kuat yang menyapu dari segala arah tiba-tiba meledak menjadi kobaran api yang dahsyat. Di bawah terik matahari, ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, mengubah seluruh ruang menjadi tungku yang sangat panas. Riak api. Dongfang Sengzhen berteriak sambil mengacungkan pedang panjangnya. Seperti gelombang yang mengamuk, kobaran api yang dahsyat meraung seperti binatang buas, disertai dengan niat pedang yang sangat ganas, menyebar di kehampaan, dan menerjang Lin Chen seperti gelombang pasang. Ledakan. Arus udara bergetar hebat, dan kobaran api yang dahsyat, energi pedang menyapu daratan, gelombang demi gelombang, meraung dan menerjang seperti gelombang pasang yang luar biasa. Takut. Para penonton di semua sisi arena bela diri tidak mampu menahan dampak dari serangan pedang yang dahsyat dan terpaksa mundur beramai-ramai karena semburan panas yang tak terlihat. Api itu begitu dahsyat sehingga terasa seolah-olah akan memanggang orang hidup-hidup. Namun, dihadapkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan ganas, Lin Chen tetap tak terpengaruh, seteguh batu, seolah tak menyadari apapun. Tubuhnya gagah, tegak seperti pedang, kerangka tubuhnya yang tampak kecil seolah mampu menopang seluruh dunia, langsung menghadapi dan melawan lautan yang mengamuk. Apakah dia sudah gila? Apakah dia meremehkan kekuatan tetua Dongfang Seng, ataukah dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri? Kata orang, masa muda itu penuh kesombongan, tapi bukankah dia terlalu sombong? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menahan serangan pedang dengan darah dagingnya sendiri? Semua orang terkejut dan ketakutan. Bahkan orang-orang yang berada di platform tinggi pun terkejut melihat Lin Chen dan berkeringat dingin. Aku bisa melihatnya. Kobaran api yang besar dan energi pedang yang dahsyat melesat langsung ke arah mereka. Lin Chen, seolah-olah telah merencanakan semuanya, dengan tenang dan alami mengayunkan pedang panjangnya. Meskipun tampak biasa, pedang di tangan Lin Chen memiliki mata pisau yang sangat tajam dan menusuk. Cahaya bintang. Satu tebasan pedang membelah langit, meninggalkan jejak seperti bintang, menyederhanakan kerumitan, ia membentuk garis kekuatan tunggal yang tak tergoyahkan. Suara mendesing. Energi pedang, seperti pelangi, menembus arus udara dengan kekuatan yang tak terbendung. Ia melesat lurus, merobek kobaran api yang luas, ganas, dan bergejolak yang muncul seperti tirai, memisahkannya dengan energi pedang yang tajam dan menyebarkannya ke kedua arah. Istirahat. Gelombang. Lin Chen meraung, cahaya pedangnya saling bersilangan, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Seperti meteor yang melesat melintasi langit, ia menyerbu lurus ke depan, menghancurkan niat pedang, menyebarkan kobaran api yang mengamuk, dan menyebabkannya meletus dengan dahsyat. Dongfang Seng terkejut. Dia tidak menyangka kemampuan pedang Lin Chen begitu sulit diprediksi. Bahkan dengan penguasaan niat pedang yang minim, dia tidak bisa menghentikan momentum pedang Lin Chen. Cih! Dengan suara robekan yang menusuk telinga, Ling Fengmang muncul dari kobaran api, secepat percikan api, menerobos kehampaan dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyerang langsung Dongfang Seng. Naga api melingkar di atas gunung. Dongfang Seng mengangkat pedangnya dengan marah, tetapi agak terburu-buru. Suara mendesing. Cahaya pedang itu berkilat, mengembun menjadi banyak naga api dahsyat yang berputar-putar di sekelilingnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dongfang Seng meremehkan kekuatan cahaya bintang. Lapisan naga api tidak mampu menahan gempuran cahaya bintang dan tertembus satu demi satu. Momentumnya tidak berkurang dan langsung menerobos masuk seperti guntur. Dalam kepanikan, Dongfang Seng secara naluriah mundur setengah langkah, pedangnya dipenuhi kekuatan api dan kobaran api yang dahsyat. Dia menebas secara horizontal di udara untuk mencegat cahaya bintang yang mendekat. Bang! Kekosongan itu bergetar, kobaran api berkobar, cahaya dingin memercik, dan cahaya pedang bergetar. Momentum Yu Xingmang sangat besar, seperti petir, ganas dan mendominasi. Pedang yang menyala di tangan Dongfang Seng bergetar hebat, saat dia merasakan energi pedang yang terus-menerus menembus tubuhnya dan mengalir langsung melalui darah dan qi-nya. Dalam kepanikan, Dongfang Seng buru-buru menyalurkan kekuatan Suan ke tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk melawan energi pedang cahaya bintang. Dentang. Pedang panjang itu bergetar hebat, darah Dongfang Seng bergejolak, dia mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi, dan dia sangat terkejut. Kemudian, kobaran api yang besar itu lenyap seperti angin, meninggalkan Lin Chen berdiri tegak dan tanpa luka, pedang di tangan, ekspresinya dingin dan tegas. Di bawah terik matahari, seluruh sosoknya tampak berkilauan dan berbintik-bintik. Dalam sekejap, seluruh suasana menjadi hening. Seperti yang kukira, bibir Dongfang Lu berkedut, sangat terkejut. Ini. Huang He dan yang lainnya tercengang, seolah-olah mereka sedang duduk di atas duri.
Mereka tadi memikirkan cara untuk mengambil hati Dongfang Lu, tetapi melihat urgensi saat ini, wajah mereka kaku dan mereka terdiam. Mengerikan. Anak ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Kemampuan pedangnya bahkan lebih hebat. Sepertinya dia tidak bisa dipisahkan dari sekte pedang. Kali ini, keluarga Dongfang benar-benar telah menginjak duri dalam daging mereka. Untungnya, kami tahu kapan harus berhenti saat masih unggul, jika tidak, sekolah seni bela diri Qinlah yang akan menderita. Para tetua keluarga Qin sangat terkejut, jantung mereka berdebar kencang karena kaget. Pantas saja anak ini berani menerima tantangan dari keluarga Dongfang, dia begitu percaya diri. Qin Yuanshan berkeringat dingin, dialah orang yang paling mengenal Lin Chen di sini. Beberapa bulan yang lalu, Qin Yuanshan mengalahkan Lin Chen dengan mudah. Namun kini, Lin Chen adalah sosok yang hanya bisa dikagumi oleh Qin Yuanshan. Wanita misterius itu menatap profil tampan dan dingin di hadapannya. Sudut-sudut wajahnya tampak selaras dengan gambaran yang ada dalam pikirannya, dan hatinya bergejolak mengapa perasaan ini begitu menggetarkan hatiku. Di luar lapangan. Astaga, apa aku salah lihat? Apakah ada di antara kalian yang melihat dengan jelas bagaimana dia melakukan aksinya? Apa kau bercanda? Aku masih benar-benar bingung. Seseorang dengan reputasi besar tidak mungkin tanpa jasa. Bagaimana mungkin seseorang yang berani menantang otoritas keluarga Dongfang adalah orang biasa? Terlebih lagi, orang ini bahkan mampu mengalahkan tetua Dongfang Seng dalam ilmu pedang. Tampaknya orang ini pasti seorang murid sekte pedang, dan bahkan mungkin murid inti. Kerumunan itu tersentak tak percaya, kejutan itu bagaikan sambaran petir, sangat memengaruhi hati mereka. Kali ini, seluruh peron menjadi hening. Pertama, mereka takjub dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Lin Chen, dan kedua, mereka merasakan ketakutan yang mendalam mengenai latar belakang Lin Chen. Lagi pula, Lin Chen masih terlalu muda, namun memiliki kultivasi yang begitu mendalam, dia tidak mungkin hanya orang biasa yang tidak dikenal. Di domain pedang surgawi, hanya sekte pedang, penguasa tertinggi, yang mungkin dapat membina seorang jenius pedang yang luar biasa seperti dia. Lin Chen tetap tenang, tetapi berkata dengan sedikit sarkasme, "Tetua Seng, Anda tidak perlu berpikir bahwa Anda sengaja bersikap lunak kepada saya karena Anda menindas yang lemah. Lepaskan airnya." Itu masuk akal, dalam pertemuan pertama mereka, Dongfang Seng jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dongfang Seng bermandikan keringat dingin. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia telah menggunakan 7 atau 8/10 kekuatannya, namun Lin Chen telah mengalahkannya dengan begitu mudah hanya dengan satu tebasan pedang. Dari segi kekuatan, Lin Chen mungkin setara dengannya, atau mungkin jauh lebih unggul. Tiba-tiba, Dongfang Seng bahkan merasa sedikit menyesal. Ia kini telah mempertaruhkan reputasi dan kepentingan keluarga Dongfang pada hal ini, dan tekanan yang dihadapinya terlalu besar. Dongfang Lu sangat cerdas, mengetahui bahwa jika pertarungan berlanjut, Dongfang Seng kemungkinan akan menderita kerugian besar. Ia angkat bicara dan berkata, "Teman muda, kemampuan pedangmu luar biasa. Kau benar-benar pemuda yang menjanjikan, yang sangat kukagumi dan hormati. Karena ini adalah latihan tanding persahabatan, jangan sampai kita saling menyakiti perasaan. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Keluarga Dongfang kami pasti akan memperlakukanmu dengan penuh hormat dan keramahan. Bagaimana menurutmu, teman muda?" Jelas sekali. Dongfang Lu berkompromi, sudah menunjukkan rasa hormat kepada Lin Chen, dan juga berharap untuk menjaga harga dirinya. "Oh, lalu bagaimana hasil kompetisi ini akan ditentukan?" tanya Lin Chen sambil mengerutkan kening. "Bagaimana kalau seri? Tentu saja, keluarga Dongfang kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai." Dongfang Lu tersenyum tipis. "Itu tidak bisa diterima. Aku selalu menyelesaikan segala sesuatu sampai tuntas. Karena keluarga Dongfangmu sudah menandatangani perjanjian duel, kau harus menepati janjimu." Lin Chen langsung menolak dan berkata dengan suara berat, "Oleh karena itu, jika keluarga Dongfangmu memilih untuk menyerah, maka aku akan menjadi pemenangnya. Sesuai dengan perjanjian duel yang telah disepakati, keluarga Dongfangmu harus tanpa syarat menyerahkan olah harta suci atas namaku." "Kau," Dongfang Lu sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Balas Dongfang Seng dengan marah, "Kau pikir kau hebat hanya karena menang sedikit. Lagi pula, aku hanya mengujimu. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, hasilnya pasti tidak pasti. Tetua kita sudah berbicara dengan sopan, menekankan pentingnya perdamaian. Jangan menguji keberuntunganmu. Kau mendapatkan reputasimu melalui usahamu sendiri," kata Lin Chen sinis, wajahnya muram. "Jika keluarga timurmu tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Tidak perlu retorika yang muluk-muluk seperti itu. Singkatnya, aku hanya punya satu jawaban, bertarung dan menyelesaikan masalah ini, atau menyerahkan olah harta suci, dan pertempuran ini akan berakhir di sini." "Yang mulia, apakah Anda yakin bersikeras melakukan ini?" tanya Dongfang Lu dengan marah. "Menyelesaikan segala sesuatu hingga tuntas adalah prinsipku yang tak pernah pudar," kata Lin Chen dengan tegas. "Patriark, tak perlu membuang-buang kata untuk bocah sombong ini. Karena dia sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya." Wajah Dongfang Seng berubah dingin, amarahnya membara. Ledakan. Arena pertarungan bergetar hebat, dan aura mengerikan, jauh melampaui yang sebelumnya, dilepaskan seperti gelombang pasang amarah. Kali ini, Dongfang Seng Zhen benar-benar serius, melepaskan kekuatan alam api mendalam tingkat ke-10, auranya sangat kuat dan luar biasa.